Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1261 Subscribe Penatua. Waktu berjalan lambat, tapi Luming belum juga muncul. 10 menit, setengah jam, 1 jam, hingga 2 jam kemudian, Luming masih belum juga muncul. Beberapa orang sudah sedikit cemas. Nes, apa yang terjadi? Luming belum muncul. Apa yang terjadi? Apakah dia mati di dalamnya? Tidak, jika Luming mati di dalamnya, yang kuat dari Sekte Tianshan akan tahu. Sekarang yang kuat dari Tianshan Zong tidak berbicara, yang berarti Luming belum mati. Bagaimana bisa begitu lama? Di masa lalu begitu lama, bahkan beberapa orang yang optimis tentang Luming telah goyah. Sebelumnya, Luming memiliki kemenangan yang kuat atas Lin Gongxi, dan beberapa dari mereka optimis tentang dia. Mereka berpikir bahwa meskipun Luming tidak bisa memenangkan tempat pertama, 3 yang pertama baik-baik saja. Tapi sekarang, banyak orang yang goyah. Juga berspekulasi bahwa Luming mungkin telah menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, tetapi ada gejala sisa yang sangat besar. Saat ini, sebagian besar kekuatan tempur tidak cukup dan sedang berjuang untuk mendukungnya. Dengan berlalunya waktu, pandangan ini telah diterima oleh semakin banyak orang. Luming tidak menyadari semua ini. Dia masih dalam saluran kosong, melawan serangan di sekitarnya. Sekarang, dia telah melemahkan kekuatan Zen Prison Tiangong. Dia terutama menggunakan konsepsi artistik untuk meredam konsepsi artistik. Seiring berjalannya waktu, persepsinya tentang konsep artistik air menjadi semakin kuat, dan perasaannya akan terobosan yang akan datang juga semakin kuat. Setelah beberapa jam, tiba-tiba, 5 warna mengelilingi tubuh Luming, di antaranya cahaya biru tiba-tiba berkembang. Cahaya biru mewakili konsep artistik air. Konsep artistik air, terobosan, mencapai 4 tingkat kesempurnaan. Sekarang, hanya ada satu jenis konsepsi artistik bumi, yang belum mencapai kesempurnaan tingkat keempat. Jika konsepsi artistik bumi juga ditembus ke level 4, maka selama Luming menemukan waktu untuk melahap dan memurnikan batu aslinya, kultivasi Luming akan terus menerobos dan mencapai kesempurnaan spiritual. Tentu saja, tidak mudah untuk mencapai level tertinggi. Penting untuk mengubah konsepsi artistik menjadi prototipe domain. Terobosan konsep artistik air membuat kekuatan tempur Luming sedikit meningkat. Meski tidak terlalu banyak, itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah. Luming menunjukkan sedikit senyuman, menekan telapak tangannya, berkah konsepsi artistik 5 warna, kekuatan Zenju Tiangong melonjak. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Luming seperti prasasti untuk menekan langit. Di sekeliling, sosok-sosok itu dan kekuatan serangan yang dibentuk oleh susunan itu dikalahkan satu persatu. Luming semakin cepat dan semakin cepat. Dia tidak bisa dihentikan sama sekali. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Luming bergegas melewati jarak 10 mil. Di depannya, ada sebuah platform. Luming melangkah dengan satu kaki. Ya, itu Luming. Dia menerobos. Begitu Luming muncul, ada banyak kebisingan di sekitar. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk menerobos, haha. Beberapa orang mencibir dan mencibir. Puff, puff. Ketika penampilan Luming, yang pertama lewat, titik kedua dari titik cahaya, seperti bui pada umumnya, satu persatu tersebar. Pada akhirnya, hanya 10 orang yang lolos. Dengan baik. Luming Yi melangkah ke peron dan melirik Xian Yanxing, Long Chen, Eden, Bingkong, dan lainnya. Dengan Xian Yanxing untuk melihat satu mata, 2 orang diam-diam memahami senyuman, dan kemudian dengan anggukan isyarat panjang Chen. Dan mata Eden, Bingkong, perang pedang dan lainnya juga jatuh pada Luming satu persatu, ada yang bermartabat dan ada yang menghina. Dalam kehampaan, 10 orang membentuk lingkaran, melayang di udara, saling memandang. Pada saat ini, di tengah 10 orang itu, sebuah titik cahaya muncul. Perlahan, platform pertempuran terkondensasi dan ditangguhkan di tengah 10 orang. Tampaknya duel 10 orang babak ini akan dimulai pada tahap ini. Tiba-tiba, 2 platform terbang menuju platform pertempuran. Eden dan Tihong. 2 pria yang terbang ke platform pertempuran adalah Eden dan Tihong. Setelah kedua pria itu terbang ke platform pertempuran, platform di bawah kaki mereka akan menghilang secara otomatis, dan kedua orang itu secara otomatis akan jatuh ke platform dan berdiri berhadapan satu sama lain. Tampaknya duel itu acak, 2 orang terbang ke peron, 2 orang bertarung. Eden, ayo bertarung. Mata Tihong menunjukkan rasa perang. Otot dan warna kulitnya, seperti besi dewa, memancarkan cahaya dingin. Ayo. Eden membuka mulutnya, sangat sederhana, pegangan satu tangan kosong, Zenyuan diringkas menjadi alat musik 9 senar. Kamu tidak membutuhkan prajurit roh sungguhan. Mata Tihong dingin. Ketika kamu membutuhkannya, kamu akan menggunakannya. Suara-suara Eden, bagaimanapun, kuat. Yah, itu sombong. Jangan menyesal. Tihong mendengus dingin. Otot-ototnya menggeliat dan seluruh tubuhnya menggembung. Kilau logam lebih intens.
Di telapak tangannya, sepasang sarung tangan muncul, dan langkahnya keras di peron. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Eden. Dengan satu pukulan, seluruh platform pertempuran bergetar hebat. Kong, kong. 9 senar harpa Eden ditangguhkan di depannya, dan dia memainkannya dengan satu tangan. Suara nyaring menyebar, seperti kuda emas dan besi, dan ribuan pasukan sedang dalam ekspedisi. Dalam suara piano, ada banyak pembunuhan dingin. Wajah Tai Hong tiba-tiba berubah. Dia minum banyak, dan tinjunya meledak ke udara terus-menerus. Kapan? 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 Ketika Ti Hong membombardir di udara, dia benar-benar membuat suara emas dan besi berpotongan, dan di tinjunya, Mars melesat kemana-mana. Bersenandung. Di sekitar platform pertempuran, ada energi tak berujung dalam penembakan, sangat tajam. Untungnya, ada lapisan bukaan di sekitar platform, yang memblokir serangan ini. Sua. Tubuh Ti Hong berada di udara, dan tubuhnya terkejut, dan dia mundur beberapa langkah. Dan harpa Eden berdengung dan bergetar, dan dia meluncur mundur 1 meter. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut. Pertarungan singkat, biarkan mereka melihat kekuatan keduanya. Kultivasi Tai Hong telah mencapai 8 puncak roh dan Tuhan yang menakjubkan. Itu lebih kuat dari es dingin, Ji Hong Chen dan lainnya. Itu tidak lebih lemah dari anak Lin. Dan Eden, yang lebih tak terduga, baru saja pertarungan, banyak orang tidak melihat kedalaman Eden. Ayo lagi, besi Tuhan menghancurkan langit. Ti Hong meraung, dan seluruh tubuhnya dilapisi logam, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia bergegas ke Eden dan menunjukkan konsepsi artistik dan keterampilan seni bela dirinya. Kong, kong, kong. Suara sitar Eden juga mulai terdengar kencang. Jika ada ratusan juta orang kuat yang bertarung di tempat kejadian, itu akan sangat mematikan. Serangan semacam ini, membunuh tak terlihat, benar-benar mengerikan. Kapan, kapan, kapan? Semburan raungan terus-menerus berdering di udara, yang bahkan lebih padat dari pembuatan besi. Dalam sekejap, ada ratusan suara. Suara besi Hong seperti lonceng. Perang Vietnam menjadi lebih sengit. Terkadang, dia benar-benar mengabaikan pertahanan dan melancarkan serangan gila. Tubuhnya adalah prajurit roh tertinggi dengan pertahanan dan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Kalahkan aku. Mata Iron Hong menunjukkan warna ganas. Dia adalah Tianjiao pertama dari Sengsu. Dia percaya diri dan tidak akan kalah dengan siapapun. Bahkan jika dia adalah Tianjiao dari Sengsu, dia akan mengalahkannya. Bab 1262. Ti Hong, seperti mesin perang, seperti sepotong besi dewa. Dia mempraktikkan serangan dan pertahanan secara ekstrim. Dia terus bergerak maju, memecahkan musik Eden dan membunuh Eden. Phoenix bernyanyi selamanya. Saat ini, suara jernih keluar dari mulut Eden. Pada saat yang sama, suara pianonya tiba-tiba berubah. Itu seperti burung Phoenix yang bergoyang ke atas dan terbang selama 9 hari. Lagu burung Phoenix terdengar di langit. Kamu dapat melihat burung Phoenix terbang keluar dari harpa Eden. Phoenix yang menyala-nyala, bermandikan api Phoenix, dengan gelombang sayapnya, mengalir ke banjir besi. Menyentuh, menyentuh. Dua tinju Tai Hong terus digunakan untuk mengalahkan Phoenix, tetapi pada akhirnya, alih-alih mengalahkan Phoenix, dia dikalahkan oleh Phoenix itu sendiri, dan bahkan mundur sejauh 100 meter. Tinjunya memerah oleh api. Joe. Phoenix terus bernyanyi, apinya terisi, dan terbang menuju banjir besi. Pecahkan untukku. Minuman Ti Hong, Zenyuan mendidih, dan seorang pria besi muncul di kepalanya. Pada zaman dahulu, konon ada manusia besi buatan kaisar yang sangat berkuasa di seluruh dunia. Darah Tai Hong persis seperti manusia besi ini. Di tubuhnya terdapat 9 lubang besar, seperti 9 matahari kecil, yang memancarkan cahaya cemerlang. Ti Hong menjelma sebagai manusia besi dengan kekuatan yang lebih kuat. Dia terus-menerus menyerang api Phoenix, dan tinjunya terus-menerus membombardir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada puluhan raungan berturut-turut. Phoenix api dan banjir besi berbagi sama, dan sulit untuk menang atau kalah. Tapi saat ini, panggilan lain dari Phoenix, Phoenix biru, terbang keluar. Phoenix biru ini bermandikan kekuatan angin. Itu bekerja sama dengan api Phoenix. Ia memiliki 2 sayap dan 1 kipas. Angin membantu api. Api menyebar ke seluruh langit dan menuju ke arah banjir besi. Ti Hong kaget dan mencoba melawan, tapi dia masih tak terkalahkan. Dia mundur lagi dan lagi setelah dibombardir oleh 2 burung Phoenix. Betapa kuatnya, kekuatan Eden benar-benar tak terduga. Ya, kultivasi Tai Hong telah mencapai 8 puncak roh dan dewa. Dibandingkan dengan Tuan Lin, kekuatan tempurnya paling banyak sedikit lebih lemah, tetapi dia tidak setara dengan Eden. Eden terlalu kuat. Dia belum menggunakan darahnya, bahkan Bukin di belakangnya. Para penonton menatap platform pertempuran dan pertempuran antara 2 orang. Mata mereka penuh keheranan. Itu baru generasi muda. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, kita pasti bisa melawan yang tertinggi. Itu bisa disebut supremasi pemuda. Setelah beberapa pertempuran sengit, Ti Hong dikalahkan dan ditindas habis-habisan. Akhirnya, darahnya dikalahkan dan dia tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Setelah Ti Hong mengaku kalah, dia dikirim keluar. Di depan peron, tangga batu tiba-tiba muncul.
Di bawah tangga batu, ada sebuah platform. Sosok Eden dipindahkan ke platform. Dia mencoba, dan tidak bisa menaiki tangga sama sekali, jadi dia berdiri di peron di bawah tangga untuk menyaksikan perang berikutnya. Benar saja, dua platform lagi terbang ke platform pertempuran di tengah. Kali ini wanita cantik dan yang lainnya adalah Bingkong. Kekuatan tempur wanita cantik itu juga sangat mengerikan, tidak lebih lemah dari Tihong. Sayangnya, langit es lebih kuat. Ketika dia melambaikan tangannya, dia dapat menyegel semua hal, dan konsep artistik serta seni bela dirinya dapat dikembangkan ke tingkat yang tak terduga. Tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan wanita cantik itu. Wanita cantik itu diangkut keluar, dan langit es, seperti Eden, muncul di peron di bawah tangga. Kemudian, dua platform lagi terbang ke platform pertempuran. Long Chen. Hati Luming tergerak, salah satunya adalah naga Chen, dan yang lainnya adalah adu pedang. Perang ini, menakjubkan semua orang. Ini bukan karena pertarungan pedang, tapi karena Dragon Chen. Kultivasi pertarungan pedang tidak dapat diduga, kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya, pedangnya luar biasa, dan kekuatan pedangnya sangat kuat sehingga semua orang telah dipersiapkan untuk itu. Namun, kekuatan bertarung Long Chen berada di luar dugaan semua orang. Prestasi Long Chen berada tepat di tengah 7 tingkat roh dan Tuhan. Namun, bahkan orang-orang kuat dari Yuan dan Luda tertegun oleh kekuatan bertarungnya yang kuat. Dragon Chen menjelma darah gajah naga kuno. Ini terutama didasarkan pada seni bela diri darah dan dilengkapi dengan seni bela diri konsepsi artistik. Itu memainkan kekuatan tempur yang mengerikan dan tak tertandingi, seolah-olah gajah naga kuno yang asli lahir dan menyapu dunia. Gajah naga Archean adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ia terkenal dengan kekuatan tempurnya. Tidak banyak tempat di dunia yang bisa menandinginya. Ini benar-benar mengerikan. Jelas, Long Chen memperoleh banyak hal di Shengsu, dan kekuatan bertarungnya lebih kuat. Ketika kultivasinya tertinggal jauh, dia bertarung dengan pedang selama lebih dari 50 gerakan dan akhirnya dikalahkan. Ini membuat pertarungan pedang terlihat suram. Itu hanya melawan seorang prajurit di tengah tingkat ke-7 dari Dewa Roh. Dengan kekuatan bertarungnya, dia sebenarnya menghabiskan lebih dari 50 jurus untuk mengalahkan Long Chen, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. Tanah kehancuran Tuhan benar-benar menakjubkan. Banyak orang menghela nafas lagi. Dalam 10 pertama, ada 3 orang yang masuk ke tanah Shen Huang, dan kekuatan bertarung Long Chen terlalu mengerikan. Putra ini, aku ingin lembah Dewa Naga, dia konsisten dengan lembah Dewa Nagaku. Orang kuat di lembah Dewa Naga membuka mulutnya dan matanya menyala-nyala. Gajah naga kuno yang konyol, meskipun ada karakter naga, itu tidak ada hubungannya dengan naga asli. Kamu lembah Dewa Naga tidak menaruh emas di wajahmu. Aku pikir itu cocok baginya untuk memasuki sekte pedang Jiu Xiao aku. Yang kuat dari sekolah pedang Jiu Xiao mencibir. Menurutku, paling tepat baginya untuk memasuki sekte Dewa Surgawi kita. Pria tua dengan rambut putih berbicara. Hanya sekte iblis Tianyu yang tidak membuka mulutnya. Lagi pula, sekte iblis Tianyu mengolah cara ajaib. Bahkan jika dia memilih orang yang salah, dia tidak akan berguna meskipun dia memiliki bakat yang kuat. 6 berturut-turut, 4 tersisa setelah perang. Luming, Xian Yanxing, Ziuji, Sue Mingyang. Sua. 2 dari platform ini terbang menuju platform pertempuran. Ini membuat Luming sedikit terkejut, karena kedua orang ini, masing-masing, ungu tak terbatas, darah Mingyang. Dia dan Xian Yanxing adalah satu-satunya yang tersisa. Akhirnya, giliran dia untuk bertarung dengannya. Kedua orang itu saling melupakan dan saling memandang sambil tersenyum. Xian Yanxing menunjukkan gigi putihnya dan mengayunkan tinjunya ke arah Luming, yang membuat Luming tersenyum pahit. Pertempuran antara Ziuji dan Sue Mingyang pecah, yang merupakan perang paling sengit sejauh ini. Ziuji adalah Tianjiao terkuat di Nanshengong, dan Sue Mingyang adalah daratan terbesar kedua, sedangkan Sue Yang adalah Tianjiao pertama. Kekuatan bertarung mereka hampir sama, dan perangnya sangat sengit. Setelah lebih dari 500 gerakan, Ziuji memenangkan kemenangan. Perang ini, biarkan orang dengan jelas menyadari bahwa ungu tak terbatas, darah Mingyang tingkat Tianjiao ini mengerikan. Dewa Roh 9 lebih awal. Pencapaian Ziuji dan Sue Mingyang semuanya berada di tahap awal Jiu Chong dari Lingshan. Pada usia seperti itu, sungguh luar biasa untuk mencapai prestasi seperti itu. Tak perlu dikatakan, perang pedang, Eden, Bingkong dan Ziuji sama-sama terkenal, dan prestasi mereka telah mencapai tingkat roh dan dewa. Ini membuat wajah beberapa anak muda yang berasal dari 4 kekuatan besar Yuan dan Lu terlihat sedikit bermartabat. Jelas, mereka terkejut menemukan orang-orang muda dengan prestasi seperti itu di kelompok tanah Shengsu. Setelah duel antara Ziuji dan Sue Mingyang ditransmisikan, dan Ziuji, seperti pemenang sebelumnya, muncul di platform di bawah tangga. Di peron, mereka jatuh di peron dan menghadap Luniantai. Bab 1263. Di sekeliling, para penonton cukup terkejut. Tidak sulit untuk melihat bahwa hubungan antara Luming dan Xian Yanxing jelas merupakan hubungan cinta. Namun, kedua kekasih itu telah dijodohkan dan akan saling berhadapan. Orang-orang sangat penasaran, apa hasil dari keduanya. Di platform pertempuran, Luming menyentuh hidungnya, tetapi dia tidak berdaya. Luming,
apakah kamu ingin mengaku kalah? Xian Yanxing terkekeh main-main, dan matanya yang besar menyipit, mengungkapkan arti yang licik. Aku menyerah, ya, tapi... Kata Lu Ming, melihat ke bawah tangga, Bing Kong dan lainnya. Dalam perang dengan Xian Yanxing, tidak penting menang atau kalah sama sekali. Xian Yanxing memintanya untuk mengaku kalah. Yang dia khawatirkan adalah Xian Yanxing telah memenangkannya, dan dia harus menghadapi Bing Kong dan yang lainnya. Kultivasi Xian Yanxing saat ini bukanlah lawan dari Bing Kong dan lainnya. Hihi, bodoh, aku bercanda denganmu. Aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang itu. Aku akan memberikannya padamu. Kamu harus menjadi yang pertama. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu. Xian Yanxing tertawa, lalu memalingkan matanya dan berkata, aku mengaku kalah. Xian Yanxing memanggil untuk mengaku kalah, dan ruangnya terdistorsi. Bentuk tubuh Xian Yanxing ditransmisikan. Lu Ming, sebaliknya, dipindahkan ke peron di bawah tangga. Orang-orang terdiam. Lu Ming menang terlalu mudah. Ada 5 orang di peron di bawah tangga. Lu Ming, Eden, Bing Kong, pertarungan pedang, Wu Jiungu. Kelompok Tanah Sengsu, 5 Tian Jiao terkuat, lahir. Mata semua orang tertuju pada kelima orang itu, dan semua orang memperhatikannya. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih Tian Shenzong melangkah keluar dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Selanjutnya, lakukan pertarungan terakhir. Ini sangat sederhana. Jika kamu menaiki tangga ini, yang pertama akan menjadi yang pertama yang kedua akan menjadi yang kedua, dan seterusnya. Di tangga, apapun artinya, kamu bisa menggunakannya. Suara lelaki tua berambut putih itu jatuh, dan langit es, Eden dan yang lainnya, yang matanya bersinar dengan cahaya yang kuat, saling memandang dan menunjukkan warna kewaspadaan. Menyentuh, menyentuh. Tiba-tiba, 5 orang keluar bersamaan dan menaiki tangga. Turun, langkah-langkahnya bergemuruh, seperti gunung yang jatuh di tangga. Tekanan yang luar biasa. Begitu Lu Ming menginjak tangga, dia merasa ada tekanan tak terbatas di tubuhnya. Hati Lu Ming tergerak, tangga ini, seperti yang diharapkan, tidak sesederhana itu. Berdiri di anak tangga pertama, kelima pria itu berjaga-jaga terhadap serangan satu sama lain. Lu Ming, kualifikasi apa yang harus kamu tunggu bersamaku? Keluar dari sini. Pada saat ini, mata sedingin udara es, menatap Lu Ming, suara dingin berteriak. Bing Long dikalahkan oleh Lu Ming di awal, dan selalu menyimpan dendam. Dia diam-diam meminta Bing Kong untuk membalas dendam untuknya. Saat ini, Bing Kong langsung mengambil tindakan. Terlebih lagi, 5 orang di lapangan, Eden, pertarungan pedang, Ziwu Ji, dan dia adalah Tian Jiao terkuat dan nama yang sama di 4 istana suci. Apa Lu Ming? Bagaimana kita bisa berdiri bersama dan bersaing dengan mereka? Dia ingin meledakkan Lu Ming terlebih dahulu. Dengan telapak tangan di udara, darah Lu Ming sepertinya membeku dengan udara dingin. Mata Lu Ming dingin, dan kekuatan telapak Bing Kong berhembus bersamaan. Menyentuh. Tubuh Bing Kong sedikit bergetar dan mundur selangkah. Tubuh Lu Ming tidak bergerak, tetapi ada arus dingin, yang menembus lengan Lu Ming dengan gila-gilaan. Lu Ming menolak dengan konsepsi artistik 5 warna, di lengan, menyebarkan lapisan es, terdengar suara bergerak. Akhirnya, Lu Ming menjalankan Zhen Yuan, dan kejutan tiba-tiba memecah udara dingin. Sungguh dingin yang menakutkan. Lu Ming merasa udara dingin beberapa kali lebih kuat dari naga es. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, naga es bukanlah lawan dari udara es. Apalagi budidaya Bing Kong lebih tinggi. Beberapa kekuatan, lihat kamu bisa membawaku beberapa gerakan. Mata kosong es tenggelam, napas tubuh, lebih dingin. Penutup es yang ekstrim. Cetakan telapak tangan kosong es dibidik secara terus-menerus. Kekuatan telapak tangan sangat dingin. Seluruh ruang membeku dan semua yang ada di ruang ini diam. Konsepsi artistik dan seni bela diri, dan panas, jelas bukan tingkat ketiga, harus mencapai tingkat keempat. Di tepi, Eden, pertarungan pedang, 3 orang Wu Jiungu, wajah mereka agak bermartabat. Di tubuh Lu Ming, kekuatan naga mengaum, dan 9 kekuatan naga benar-benar meletus. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul, dan kekuatan merah darah mengalir ke tubuh Lu Ming, dan kesempatan membunuh yang mengerikan mengalir menuju es dan udara. Huhuhuhu. Lu Ming menjalankan Zhenju Tiangong, dan tinjunya meledak terus-menerus. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Seluruh tangga seputih salju karena udara yang ganas dan udara dingin yang nakal. Eden, pertarungan pedang dan ketidakterbatasan ungu mundur. Tubuh mereka dipenuhi dengan elemen nyata untuk menahan udara dingin di sekitar mereka. Lu Ming dan Bing Kong bertarung 9 jurus berturut-turut. Akhirnya, Lu Ming mematahkan kekuatan telapak Bing Kong dan membunuh Bing Kong. Jika kamu ingin aku turun dulu, biarkan kamu pergi dulu. Minuman Lu Ming, momentum seperti pelangi. Tangan kiri Zhen memenjarakan Tian Gong, tangan kanan guntur bersinar, menampilkan serangan Dewa Petir. Guntur dan petir Phoenix terbang, berkibar menuju langit es. Pada saat yang sama, langit penjara Zhen Gong untuk menekan langit es. Wajah Bing Kong murung, dan prestasinya mencapai puncaknya. Di tengah periode ke-9 Ling Shen, itu sedikit lebih tinggi dari Ziwu Ji dan pertarungan pedang.
Zenyuan yang kuat, seperti samudra luas, bahkan lebih tangguh dengan konsep artistik dan seni bela diri. Benar-benar nol, dunia beku. Rambut hitam kosong es, memutih, dengan arus dingin yang mengerikan, membuat Lu Ming meluncurkan badai seperti serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit dan bertarung lusinan jurus secara berurutan. Namun, Lu Ming masih berada di atas angin. Sekarang, ada 9 kekuatan naga di tubuh Lu Ming. Mereka meledak dengan kekuatan luar biasa. Mereka seperti naga Chen. Bahkan jika prestasi mereka tidak mencukupi, mereka dapat ditebus. Lu Ming menerobos arus dingin yang tak berujung dan terus-menerus membunuh menuju langit es. Akhirnya, udara es berulang kali ditarik kembali oleh kepalan tangan Lu Ming, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian, Lu Ming terus melangkah, kekuatan tinjunya menembus udara, dan dia terus-menerus meluncur ke arah udara es. Udara es benar-benar dikalahkan oleh Lu Ming dan tubuhnya bergetar hebat. Akhirnya, dia mundur menuruni tangga dan mendarat di peron di bawah. Lu Ming, kekuatan tempur yang begitu kuat, bahkan Bing Kong telah ditekan olehnya. Ini sangat kuat, dia hanya 8 kali Dewa Roh. Dia satu tingkat di belakang Bing Kong, tapi dia kuat dengan yang lemah. Tampaknya ketika dia menerobos penghalang sebelumnya, dia memiliki sesuatu untuk ditunda. Jika tidak, dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak akan terlalu lambat. Ya, kami meremehkannya. Sebelumnya, ketika Lu Ming menerobos penghalang, keberhasilannya yang ke-10 memakan waktu lebih dari 2 jam. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak kuat. Faktanya, pertarungan Lu Ming dengan Master Lin mungkin didasarkan pada beberapa keterampilan rahasia. Sekarang sepertinya tidak sama sekali. Kekuatan tempur Lu Ming sangat luar biasa, lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan Bing Kong, yang telah mencapai tingkat tengah Dewa Roh tingkat ke-9, telah ditekan oleh Lu Ming. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar luar biasa. Wah! Dan kemarahannya, es, keluar dari es. Bab 1264. Bing Kong dipukuli oleh Lu Ming dan sangat bengkok. Dia bermaksud menggunakan fusi darah untuk bertarung dengan Lu Ming. Tapi sekarang Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia berbalik dan mengambil langkah besar untuk menaiki tangga. Eden, pertarungan pedang, dan ketidakterbatasan ungu sudah menaiki tangga. Ungu tak terhingga, tinggalkan untukku. Ada pedang besi dalam pertarungan pedang. Pedang besi terbang di udara, dan pedang Qi mengaum, dan memotong hingga ungu tak terhingga. Ziuji penuh dengan cahaya ungu yang kuat. Cahaya ungu memadatkan tombak panjang, memotong udara dan bertarung dengan pedang. Eden membawa Guqin, melangkah ke atas, Lu Ming juga segera mengejar. Tetaplah bersamaku, Lu Ming. Udara es menjelma menjadi gletser, mengaum ke arah Lu Ming, dan gletser terbang. Dari gletser, ada panah es yang menembaki Lu Ming. Mencari kematian. Mata Lu Ming dingin. Dia telah melepaskan langit es. Namun, pria ini harus mengambil 1 inci. Dia benar-benar mencari kematian. Di atas kepala Lu Ming, Jiulong muncul. Lu Ming menjelma sebagai Jiulong. Cakar naga melangkah ke udara dan terjun ke gletser. Kekuatan mengerikan terus bertabrakan dengan gletser. Meskipun, gletser juga terus-menerus mengirimkan gerakan pembunuhan yang mengerikan, tetapi mereka dihancurkan satu persatu oleh Kowloon, dan cakar naga terus membombardir gletser, membuat gletser benar-benar mendidih dan bergetar. Brengsek. Di gletser, terdengar raungan marah dari langit es. Bahkan jika dia mengeluarkan darah, dia bukanlah lawan Lu Ming. Pertarungan pedang, Infinity Ungu, Eden, mari bergandengan tangan untuk mengalahkan orang ini terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa memenangkan hadiah pertama jika dia ada di sana. Suara es udara besar. Ini membuat pertempuran pedang, cahaya mata ungu tak terbatas semuanya berkedip. Memang benar kekuatan tempur Lu Ming di luar dugaan dan terlalu kuat. Bahkan Bing Kong ditekan oleh Lu Ming. Mereka memiliki pengetahuan diri dan bukan lawan Lu Ming dalam satu pertempuran. Jika Lu Ming diizinkan mendaki dengan seluruh kekuatannya, pertama-tama, dia tidak akan memiliki kesempatan bersama mereka. Jika Lu Ming diselesaikan lebih dulu dan hanya tersisa 4 untuk bersaing, tidak jelas siapa yang akan memenangkan hadiah pertama. Kong! Tiba-tiba, cahaya pertarungan pedang berubah dan memotong ke arah Lu Ming. Dan tombak ungu di tangannya. Mereka benar-benar bergandengan tangan untuk melawan Lu Ming bersama. Bagaimana jika kita bergandengan tangan? Lalu aku akan bertarung denganmu. Lu Ming minum, tubuhnya, darahnya mendidih. Dalam Perang Dunia Pertama di generasinya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk waktu yang lama. Mengaum. Jiulong mengeluarkan raungan, dan kekuatan menelan pecah, menutupi langit es, pertarungan pedang, dan ungu tak terhingga. Pada saat yang sama, Jiulong melangkah ke langit dan mengoperasikan Zenku Tiamong untuk membombardir terus-menerus. Di tangga, suara berderak terus berdering, 4 orang, dalam perang sengit. Dalam pertarungan pedang, Ziuji berturut-turut menampilkan fusi darah, mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat, dan bertarung bersama Lu Ming. Untuk sesaat, keempat pria itu bertarung jarak dekat. Lu Ming juga menggunakan segala kemampuannya. 9 segel Sandman digunakan dari waktu ke waktu. Keterampilan rahasia semacam ini sangat kuat. Perang pedang dan orang lain takut akan hal itu.
Ketika mereka melihat pintu segel muncul, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Eden, yang berdiri di tangga di atas, tidak melanjutkan pendakian, melainkan berdiri di sana, menyaksikan pertempuran di bawah. Jenius adalah kebanggaan Jenius. Pada saat ini, dia bisa mengambil kesempatan untuk menginjak puncak tangga, tetapi dengan cara ini, itu tidak ada artinya. Bahkan di mata Lu Yuan, tidak ada artinya baginya untuk menang. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan ketiga Tian Jiao bertarung lebih dari 50 gerakan. Ini membuat orang-orang di sekitar penonton menganga, kaget. Kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar luar biasa. Tampaknya tidak ada garis bawah. Semakin kuat lawannya, semakin kuat dia. Dalam kasus kultivasi terbelakang, satu orang sendirian melawan tiga Tian Jiao terkuat, yang terlalu menakjubkan, hanya ada sedikit di zaman kuno. Haha, darah Jiulong benar-benar luar biasa. Pria ini milik lembah Dewa Nagaku. Yang kuat dari lembah Dewa Naga tertawa. Haha, konyol. Bukan berarti jika kamu membangkitkan darah Jiulong, kamu harus bergabung dengan lembah Dewa Naga. Jika kamu bergabung dengan kekuatan lain, kamu masih bisa bangkit dengan cepat. Yang kuat dari Sekte Pedang Jiu Xiao tidak senang. Tidak buruk. Sekte Iblis Tianyu juga membuka mulutnya. Karakter ini, bahkan yang kuat dari Sekte Iblis Tianyu, sangat bersemangat. Hanya lelaki tua berambut putih di Tian Shenzong yang tidak membuka mulutnya. Sebelum munculnya tiga kekuatan besar, Lembah Longshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Pedang Jiu Xiao, dia pernah berkata bahwa dia ingin membatalkan penilaian Lu Ming. Sekarang Lu Ming sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa menarik wajah ini dan bertarung untuk Lu Ming. Kamu konyol. Sebagian besar orang di lembah Dewa Naga telah membangkitkan darah naga asli. Paling buruk, itu adalah darah naga-naga. Semuanya terkait dengan naga. Mereka yang membobol tubuh kaisar juga dilatih dalam tubuh naga. Hanya ketika Lu Ming bergabung dengan lembah Dewa Naga, kamu benar-benar cocok untuk ikut bersenang-senang. Yang kuat di lembah Dewa Naga tidak bahagia. Orang lain tidak angkat bicara. Tidak ada artinya bertarung sekarang. Masih perlu menunggu sampai penilaian selesai dan melihat keputusan Lu Ming sendiri. Di Sekte Tianshan, wajah Tuan Lin sangat suram. Yang paling tidak menyenangkan adalah dia. Di tangga, perang berlanjut. Kowlon mengaum, 9 cakar naga, pengeboman terus-menerus, dan sapuan ekor naga. Setiap otot di tubuhnya adalah senjata yang dapat memainkan peran yang kuat. Semakin ketakutan mereka, semakin mereka jatuh ke udara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini, akan ada Tian Jiao yang begitu kuat, dan mereka bertiga akan tertinggal. Sebelum penilaian, mereka tidak memperhatikan Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming mengalahkan Tuan Lin, mereka tidak terlalu peduli, karena dengan kekuatan tempur mereka, tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkannya. Di mata mereka, hanya Tian Jiao terkuat dari 4 istana suci. Langit es, Eden, perang pedang, 4 orang ungu tak terbatas, mata lawan mereka, hanya sisi lain. Pada titik ini, Luo Wanming tidak menyangka akan membunuh pemuda ini. Kong, kong. Tepat pada saat ini, suara piano berdering, dan pada saat yang sama, ada nyanyian burung Phoenix. Phoenix, bermandikan api, terbang ke Lu Ming. Eden berhasil. Langit es, pertarungan pedang, mata ungu uji 3 orang cerah, menunjukkan warna bahagia. Eden mau tidak mau bergabung dengan kelompok pertempuran. Pada saat ini, Eden akhirnya mengeluarkan bukin yang dibawanya dan memainkan komedi ilahi Phoenix. Saat ini, Phoenix yang terbang keluar lebih kuat daripada Phoenix yang muncul dalam Perang Dunia Pertama dengan Tihong. Jiulong mencakar api Phoenix dan meniupnya. Namun sisik pada cakar Jiulong berwarna merah dan hampir meleleh. Suhu nyala api sangat mencengangkan. Kemudian, suara lain dari Feng Ming terdengar. Blue Phoenix terbang keluar dan bekerja sama dengan api Phoenix. Angin membantu api, itu lebih kuat dan membunuh Lu Ming. Selamat datang. Lu Ming minum, dan semangat juangnya melambung ke langit. Dia mengerahkan semua kekuatan tempurnya untuk melawan keempat pria itu. Dengan partisipasi Eden, perang menjadi semakin sengit. Lu Ming menggunakan segala cara untuk membunuh dan menyerang secara vertikal dan horizontal, dan kekuatan Zhenju Tiamong menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, guntur dan kilat memenuhi langit, dengan guntur setebal lengan, menggelegar ke segala arah. Petir, menerobos. Bab 1265. Setelah perang sengit, Halilintar Lu Ming akhirnya membuat terobosan dan mencapai tingkat keempat. Seni bela diri konsepsi artistik, seperti seni bela diri lainnya, juga dibagi menjadi 6 tingkat, dan tingkat keempat sangat kuat. Beberapa cakar naga, dipenuhi dengan guntur dan kilat, cakar naga keluar, langit penuh dengan kilat. 9 serangan dengan pedang besi. Pedang besi terbang melintasi langit, menembus ruang dan memotong ke arah Lu Ming. Roh ungu datang dari timur. Cahaya ungu ada di seluruh langit. Tombak ungu, sangat tajam, menembus kepala Lu Ming. Zaman es. Sebuah gletser, semuanya terdiri dari udara dingin, menggulung ke daratan. Phoenix menari bersama. Eden, ada harpa di atas kepalanya, yang diukir dengan pola burung Phoenix. Ini adalah darah Eden, harpa Phoenix. Kecapi Phoenix dan bukin di tangan Eden bergabung menjadi satu, dan suara instrumen yang nyaring meledak. Kali ini, 7 burung Phoenix terbang bersamaan, terbang ke Lu Ming.
Empat Tianjiao terkuat, pada saat yang sama, melakukan serangan terkuat, menutupi Lu Ming. Ya Tuhan! Lu Ming benar-benar tak terkalahkan dan akan dikalahkan. Seseorang berseru. Tapi lebih banyak orang yang menatap tangga dengan mata terbuka lebar, bahkan lupa bernapas. Mereka tidak berani berkedip. Mereka takut dalam sekejap mata, situasi perang akan berubah. Mereka menatapnya. Lu Ming, bisakah kamu menghentikannya? Gagasan seperti itu muncul di benak banyak orang. Lu Ming. Xian Yanxing memegang tangannya erat-erat dan sangat gugup. Kalahkan, kalah cepat. Lebih baik terbunuh dalam pukulan ini, dan mereka yang diserang akan mati dalam asap. Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Lu Ming berdoa secara diam-diam, seperti Bing Long, Wang Zhen, Xian Yanjun dan Lin Gongxi. Kau tidak bisa menolak darahnya. Sungguh, dia sudah selesai. Lu Ming terlalu terkenal. Satu orang akan bertarung sendirian di empat besar, dan kekalahan itu sudah lama ditakdirkan. Seruan keluar satu demi satu. Pada saat ini, di bawah upaya bersama dari empat Tianjiao terkuat, pembuluh darah Jiulong runtuh, yang tampaknya tak tertahankan dan menghilang menjadi cahaya. Dalam cahaya runtuhnya darah Jiulong, orang-orang melihat Noumenon Lu Ming, tetapi saat berikutnya, Noumenon Lu Ming tenggelam oleh cahaya tak berujung, dan tenggelam oleh serangan empat orang kuat. Lu Ming sudah mati. Banyak orang berpikir. Darah runtuh, bagaimana Lu Ming bisa menahan serangan seperti itu? Ambil. Pada saat kritis, Eden menekan piano dengan kedua tangan, dan mundur 7 burung phoenix yang terbang secara vertikal dan horizontal. Namun, serangan udara es, pertarungan pedang, dan ketidakterbatasan ungu tidak menunjukkan penekangan, tetapi menjadi lebih ganas. Lu Ming terlalu kuat, yang membuat mereka cemburu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Pada saat ini, sebuah tablet batu besar keluar dari cahaya, memancarkan cahaya cemerlang, dan dengan cepat menjadi lebih besar dan berubah menjadi ukuran seperti gunung. Menekan. Dari tablet batu, suara Lu Ming keluar. Di bawah, karakter prasasti bersinar dengan cahaya. Di bawah gempa bumi, semua serangan dikalahkan. Darah prasasti penjara. Di sekeliling, orang-orang yang menonton perang tercengang. Setelah sekian lama, mereka bereaksi. Darah lain, tingkat 8 pembuluh darah dewa. Lu Ming memiliki dua jenis darah, satu adalah dewa tingkat 8 dan yang lainnya adalah dewa tingkat 9. Bagaimana mungkin? Dan ada apa dengan darah level 8-nya? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Itu bisa mengalahkan serangan beberapa orang di es dan udara dengan satu pukulan. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian. Awalnya, mereka mengira Lu Ming akan terbunuh di bawah serangan ini, tetapi pada saat kritis, Lu Ming mengeluarkan sejenis darah, menghalangi serangan beberapa orang kuat, yang membuat orang melongo. Prasasti penjara, ini adalah darah dari prasasti penjara Zen. Pria tua berambut putih di Tianshenzong tidak bisa menahan tangis. Ini benar-benar darah dari prasasti penjara. Yang satu adalah Jiulong dan yang lainnya adalah yang legendaris. Luar biasa. Prasasti 9 kota yang legendaris. Lembah Dewa Naga, Sekte Pedang Jiuxiao, dan Sekte Iblis Tianyu adalah yang kuat. Tampaknya melihat pembuluh darah kota Jiulong lebih mengejutkan daripada melihat prasasti darah. Kota. Suara Lu Ming keluar, monumen penjara kota bergetar dan menuju ke langit es. Ledakan. Prasasti penjara besar, sangat tertekan di Gletser, menjerit di Gletser. Datang lagi. Pada prasasti tersebut terdapat lapisan cahaya darah, yang merupakan kekuatan dari darah ketiga. Lu Ming meminjam lebih banyak kekuatan dari darah ketiga, membuatnya lebih kuat. Ledakan. Prasasti penjara ditekan dan dibombardir di Gletser lagi. Kali ini, Gletser bergetar hebat, lalu runtuh dan menghilang menjadi energi. Sosok langit es muncul, darah menyembur dari mulut, dan terbang keluar dari jauh, menabrak platform di bawah tangga, dan memuntahkan darah segar. Kejadian ini, terlalu tiba-tiba, dari darah prasasti penjara kota, meluncurkan serangan sengit menyerang ke arah Bingkong, 2 jurus untuk memukul Bingkong dengan serius, hanya selang waktu. Ayo pergi. Pada saat ini, pertarungan pedang, uji ungu pada saat yang sama, pedang besi dan tombak, membunuh Lu Ming. Ketika prasasti penjara kota itu dikejutkan, itu mengenai pedang besi dan tombak secara langsung. Bagian bawah prasasti Zenyu adalah badan prasasti Zenyu yang tak terkalahkan. Ketika pedang besi dan tombak menghantam prasasti, hanya 2 suara, dang-dang, yang terdengar, dan darah prasasti Zenyu memantul. Bersenandung. Kemudian, monumen penjara kota darah, ke arah 2 orang ditekan, 2 raungan, bentuk tubuh 2 orang memukul bola balik. Sekarang, dalam pertarungan pedang, kekuatan darah Ziuji telah banyak dikonsumsi. Namun, Lu Minggang menggunakan darah dari prasasti penjara Zen, dan kekuatan darahnya masih tak tertandingi. Dia terus-menerus menyerang mereka. Dalam prosesnya, Eden tidak melakukannya. Dalam pertarungan pedang, Ziuji dan Ziuji tidak melawan beberapa jurus. Darah mereka juga dikalahkan oleh Lu Ming, dan tubuh memuntahkan darah dan terbang kembali. Ketiga pria kuat itu dilukai oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming mengendalikan prasasti penjara dan terus menekannya ke arah langit es. Warna kepanikan melintas di mata Bingkong dan berteriak, "Aku menyerah." Lalu ada kilatan ruang, dan es diangkut keluar. Bersenandung.
Lu Ming mendengus dingin. Prasasti penjara ditujukan untuk pertarungan pedang dan Ziwuji. Mereka tidak berdaya. Saat ini, kekuatan darah mereka habis, dan mereka bukan lawan Lu Ming. Mereka hanya bisa mengaku kalah. Di tangga, hanya Lu Ming dan Eden yang tersisa. Prasasti penjara direduksi agar terlihat seperti Lu Ming. Apakah kamu akan bertarung lagi? Lu Ming menatap Eden. Baru saja, pada saat kritis, Eden menarik serangannya, yang membuat Lu Ming merasa lebih baik tentangnya dan tidak menyerangnya. Apakah itu perlu? Aku bukan tandinganmu. Eden tertawa getir, menggelengkan kepalanya, menyingkirkan bukinnya, melangkah keluar dari tangga, dan muncul di kehampaan di luar. Pada titik ini, hanya Lu Ming yang tersisa di tangga. Saat ini, Lu Ming sedang menjadi sorotan. Kali ini, tidak ada ketegangan. Pertama, Lu Ming. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Lu Ming, dengan kekuatan satu orang, bertarung melawan 4 Tian Jiao terkuat. Jika seseorang mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang akan mempercayainya, dan dia pasti akan disebut orang gila. Bahkan sekarang, beberapa orang bingung dan merasa tidak nyata. Bab 1266. Hanya ada satu orang di tangga. Lu Ming berbalik dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dalam kehampaan, mata sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Adegan, sunyi, hanya langkah kaki Lu Ming, merdu. Sekitar beberapa menit kemudian, Lu Ming naik ke atas, lalu melangkah keluar dari langit dan muncul di samping Xian Yanxing. Yah, tidak buruk, layak jika aku menyerah kali ini. Xian Yanxing menunjukkan senyum cemerlang. Tentu saja, bagaimana laki-lakimu bisa jahat? Lu Ming tersenyum. Jangan bau. Xian Yanxing tersipu malu. Hahaha, bagus, luar biasa. Aku masih muda, dengan kekuatan bertarung dan kultivasi seperti itu, bahkan di lembah Dewa Naga kami, itu adalah kebanggaan yang bagus. Lu Ming, maukah kamu bergabung dengan kami? Lembah Dewa Naga membangkitkan darah naga asli. Mereka yang menerobos kaisar mengolah tubuh naga tertinggi. Orang kuat dari lembah Dewa Naga tertawa dan menatap Lu Ming. Matanya panas dan penuh harapan. Lu Ming, meskipun lembah roh naga mengolah tubuh naga, lembah roh naga mungkin tidak hanya memiliki lembah roh naga, tetapi juga sekte pedang Jiu Xiao aku. Lu Ming, jika kamu bergabung dengan sekte pedang Jiu Xiao, tolong sebutkan kondisi dia akan. Yang kuat dari sekte pedang Jiu Xiao juga berbicara. Apa maksudmu? Sulit bergaul denganku. Orang kuat di lembah Dewa Naga memiliki pandangan dingin dan menatap orang kuat dari sekte pedang Jiu Xiao. Orang kuat dari klan pedang Jiu Xiao mencibir dan tidak takut sama sekali. Orang kuat dari sekte iblis Tianyu juga ingin berbicara, tetapi Lu Ming benar-benar tidak cocok dengan cara iblis. Dia memikirkannya, kemudian dia memalingkan matanya dan menatap Xian Yanxing dan berkata, "Nak, bakatmu dalam sihir sangat murni. Tapi aku sekte iblis Tianyu. Aku mengambil jurusan sihir, sekarang aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Tianyu sekte iblis." Sekte iblis Tianyu. Xian Yanxing menunjukkan ekspresi bergerak, tetapi setelah melihat Lu Ming, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih banyak. Aku akan mengikuti Lu Ming. Aku akan pergi ke sekte tempat Lu Ming bergabung." Dengan baik. Banyak orang tercengang. Kemana Lu Ming pergi, Xian Yanxing pergi. Xiao Qing. Lu Ming menatap Xian Yanxing dan merasa hangat. Ini. Orang kuat dari sekte iblis Tianyu berhenti berbicara. Hahaha, Lu Ming, kamu bisa bergabung dengan lembah Dewa Naga, dan lembah Dewa Naga dapat membuat potensimu menjadi penuh. Jalan yang kuat dari lembah Dewa Naga. Tidak buruk. Pada saat ini, orang kuat dari sekte iblis Tianyu membuka mulutnya dan berkata, "Lu Ming, kamu bergabung dengan lembah Dewa Naga. Gadis ini bergabung denganku di sekte iblis Tianyu. Jarak antara lembah Longshan dan sekte iblis Tianyu sangat dekat, agar kalian bisa sering bertemu dan tidak menunda latihan kalian." Sejujurnya, bakat gadis ini akan sia-sia jika dia tidak bergabung dengan sekte sihir. Orang kuat dari sekte iblis Tianyu mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Tapi Xian Yanxing masih menggelengkan kepalanya. "Hadirin sekalian, jika kami bergabung dengan keluarga kamu, bisakah kami menunda perjalanan kami ke Yuanlu untuk sementara waktu?" Lu Ming bertanya. "Tentu saja." Lembah Longshan, sekte iblis Tianyu, dan sekte pedang Jiu Xiao semuanya mengangguk. Pada kasus ini, Lu Ming memandang Xian Yanxing dan berkata, "Xiao Qing, mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte iblis Tianyu? Aku akan bergabung dengan lembah Dewa Naga. Pokoknya, kita bisa sering bertemu." Orang kuat dari sekte iblis Tianyu benar. Jika Xian Yanxing mengikutinya dan bergabung dengan lembah Dewa Naga atau kekuatan lain, dia hanya akan menyia-nyiakan bakatnya. Bagaimanapun, budidaya seni bela diri adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, kita tidak perlu segera pergi ke sana, tetapi kita dapat kembali setelah jangka waktu tertentu. Dengarkan Lu Ming berkata demikian, orang kuat dari lembah Dewa Naga dan orang kuat dari sekte iblis Tianyu memiliki mata yang cerah. Xian Yanxing merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Tuan, aku bersedia bergabung dengan lembah Dewa Naga." Lu Ming mengepalkan tinjunya ke lembah Dewa Naga yang kuat. "Bagus, bagus, haha." Orang kuat dari lembah Dewa Naga sangat gembira.
Dan Xian Yanxing juga mengatakan bahwa bergabung dengan Sekte Iblis Tianyu, yang kuat dari Sekte Iblis Tianyu, juga sangat menyenangkan. Meski pencapaian Xian Yanxing masih rendah, potensinya tidak terbatas. Baik Lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu sangat bahagia, dan masing-masing dari mereka menerima bakat langka. Orang kuat dari Sekte Pedang Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pria tua berambut putih di Sekte Tianshan memiliki wajah muram dan tidak bersuara. Di sekitar, yang lain iri. Orang lain ingin bergabung dengan suatu sekte, tetapi tidak satupun dari mereka bisa mendapatkannya. Lu Ming, bagaimanapun, diundang oleh beberapa kekuatan sektarian. Perawatan ini benar-benar tak tertandingi. Selanjutnya, Lembah Dewa Naga, Sekte Pedang Jiu Xiao, dan Sekte Tianshan mulai bersaing memperebutkan Long Chen. Lagi pula, naga arcian seperti darah Long Chen juga memiliki potensi tak terbatas. Pada akhirnya, Long Chen juga memilih Lembah Dewa Naga, yang membuat orang kuat yang dipimpin oleh Lembah Dewa Naga tertawa lepas. Bingkong, bagaimana kalau bergabung dengan kita? Perang Pedang, bagaimana kalau bergabung dengan Sekte Pedang Jiu Xiao aku? Kemudian, 4 kekuatan mulai mengundang Eden, Bingkong, Perang Pedang dan Ziwuji. Akhirnya Bingkong bergabung dengan Tian Shenzong, Jianzhan bergabung dengan Jiu Xiao Jianzong, Ziwuji juga bergabung dengan Tian Shenzong, dan Eden juga bergabung dengan Tian Shenzong. Metode budidaya Tian Shenzong beragam dan cocok untuk sebagian besar Tian Jiao. Pria tua berambut putih di Tian Shenzong akhirnya tersenyum. Xian Yanjun, bagaimana kalau bergabung dengan kita? Pada saat ini, Dewa Langit mengirimkan undangan kepada Xian Yanjun. Xian Yanjun sangat gembira dan segera menganggukkan kepalanya dan setuju, tanpa ragu. Kemudian, Ji Hongchen dan Tian Jiao di tingkat Wang Zhen diundang untuk bergabung dengan 4 gerbang utama satu demi satu. Tian Jiao lainnya, menantikan 4 pintu utama, sangat berharap untuk diundang. Kamu yang Chuang Tian, bukan? Bagaimana kalau bergabung dengan Sekte Pedang Jiu Xiao aku? Orang kuat dari klan Pedang Jiu Xiao memandang Yang Tian Tian, yang membuat tubuh Yang Chuan Tian bergetar hebat, menunjukkan warna ekstasi di matanya. Dia tidak menyangka dia juga bisa diundang, jadi dia mengangguk dan setuju. Meskipun prestasinya rendah, dia memahami konsep artistik ruang. Pantas saja sekolah Pedang Jiu Xiao menyukainya. Seseorang berkata, waktu dan ruang adalah raja, konsepsi artistik ruang jarang dan kuat, dan hanya sedikit orang yang memahaminya. Kultivasi Yang Chuan Tian masih rendah sekarang, dan tidak ada metode kultivasi konsepsi artistik luar angkasa. Banyak misteri belum dikembangkan sama sekali. Jika ke Yuan dan daratan, konsepsi artistik luar angkasa benar-benar berkembang, juga sangat mengerikan. Ya Tuhan, dengan cara ini, 5 orang dari tanah Shen Huang telah dipilih untuk bergabung dengan Yuan dan blok tanah. Beberapa orang heran. Orang-orang mengira itu benar. Lu Ming, Xian Yanxing, Long Chen, Xian Yanjun, Yang Chuan Tian. Sebanyak 5 orang bergabung dengan blok Yuan Lu, dan jumlahnya bahkan melebihi daratan Sueyang yang menduduki peringkat kedua. Ini membuat anak muda lainnya bangga, sangat iri dan iri. Tian Jiao lainnya penuh harapan, memandang 4 kekuatan kuat, berharap terpilih. Sayangnya, selanjutnya, 4 kekuatan kuat, hampir tidak ada gerakan, mata mereka dalam banyak pemindaian tubuh Tian Jiao, sedikit mengernyit, sepertinya sedang berpikir. Akhirnya, 3 orang lagi dipilih, semuanya adalah Tian Jiao dengan kultivasi rendah tetapi potensinya bagus. Bab 1267. Setelah itu, orang kuat dari 4 gerbang utama Yuan dan Lu tidak melanjutkan berbicara, yang membuat sebagian besar Tian Jiao yang tidak dipilih menjadi sedikit bingung. Penatua, generasi muda bersedia bergabung dengan Sekte Dewa Surgawi. Tuan, aku bersedia bergabung dengan Sekte Pedang Jiu Xiao. Tolong bantu aku. Setiap pemuda berlutut untuk bergabung dengan 4 gerbang utama. Kamu tidak bisa, kamu tidak memiliki cukup bakat, kamu tidak memiliki cukup potensi. Orang kuat dari sekolah Pedang Jiu Xiao melambaikan lengan bajunya dan langsung menolaknya. Kemudian, Lembah Dewa Naga dan Sekte Dewa Surgawi menolak satu persatu. Guru, tolong bantu aku. Tian Jiao memanggil dengan keras. Ya, pengecualian untuk datang ke kelompok daratan Shengsu untuk merekrut murid. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Suara lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan itu dingin. Tekanan ringan datang darinya, yang membuat wajah banyak orang berubah drastis. Banyak anak muda menghela nafas kecewa dan tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Yuan dan Luda. Ya, perjalanan ini sukses total, haha. Orang kuat di Lembah Dewa Naga tertawa dan membenci yang kuat di 3 sekte lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah panen terbesar di Lembah Longshan. Itu telah menerima 2 potensi Tian Jiao, Lu Ming dan Long Chen, yang tentu saja sukses total. Lu Ming, Long Chen, kami akan kembali ke Yuan Lu. Apakah kamu ingin pergi bersama kami ke Lembah Dewa Naga sekarang, atau kamu ingin pergi lagi setelah beberapa saat? Aku dapat memberitahumu bahwa lingkungan kultivasi Yuan Lu tidak sebanding dengan kelompok daratan Shengsu. Itu jauh lebih unggul. Jika kamu berlatih di Yuan Lu, kultivasi kamu akan meningkat pesat. Orang kuat dari Lembah Dewa Naga terus berbicara, nadanya penuh godaan. Biarkan sebagian mata Tian Jiao cerah. Tuan,
Aku bisa pergi bersamamu jika aku mau. Aku juga akan. Beberapa anak muda mengangguk berturut-turut. Tuan, ada yang harus aku lakukan di tanah Shen Huang. Aku mungkin harus menunggu sebentar. Lu Mingdao. Kemudian Long Chen juga berkata bahwa dia akan pergi lagi setelah beberapa waktu. Baiklah, Lu Ming dan Long Chen, ambil 2 token ini. Mereka menyatakan bahwa kamu adalah murid dari Lembah Dewa Naga. Ada beberapa informasi tentang kamu. Aku akan memberi kamu 2 tahun. Setelah 2 tahun, ketika kamu datang ke sini bersama token, akan ada murid dari Lembah Dewa Naga yang datang menjemputmu. Orang kuat dari Lembah Dewa Naga melempar 2 token ke Lu Ming dan Long Chen. Lu Ming menangkap mereka dan membawa mereka pergi. Sama dengan Sekte Iblis Tianyu. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi denganku ke Yuanlu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, kamu akan datang ke sini setelah 2 tahun. Cara yang kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Sekte Tianshen juga sama. Sekte Pedang Jiuxiao adalah sama. Kondisi ketiga sekte lainnya sama dengan kondisi Lembah Dewa Naga. Mereka yang mau pergi ke Yuanlu bersedia pergi sekarang. Jika mereka tidak mau, mereka akan datang ke sini dengan tanda murid 2 tahun kemudian. Secara alami, sebagian besar anak muda mengatakan bahwa mereka akan segera pergi ke Yuanlu. Misalnya, Eden, Bingkong dan lainnya, serta Xian Yanjun dan Yang Tian-Tian juga mengatakan akan segera berangkat dan pergi ke Yuanlu. Adapun Xian Yanxing, dia secara alami menggelengkan kepalanya dan harus menunggu 2 tahun sebelum menuju Yuanlu Dazong. Lu Ming dan Xian Yanxing, kamu bisa tinggal di tempat yang rusak seperti kelompok daratan Sengsu. Ketika kita bertemu lagi dalam waktu 2 tahun, aku pasti akan jauh melampauimu. Xian Yanjun diam-diam menggertakkan giginya. Dia sangat senang dan membenci Lu Ming dan Xian Yanxing ingin tinggal di grup daratan Sengsu. Nyatanya, sebagian besar Tianjiao membenci mereka. Beberapa dari mereka tidak bisa memikirkannya. Praktisi harus mementingkan kultivasi, dan Tianjiao mereka hanyalah zaman kemasan kultivasi dan kemajuan pesat. 2 tahun sudah cukup untuk membalikkan situasi ini. Mereka percaya diri. Setelah 2 tahun, mereka yakin bisa menginjak Lu Ming yang kali ini menjadi yang pertama. Pada akhirnya, hanya 5 atau 6 orang yang berencana untuk tidak pergi untuk sementara waktu. Tanah Shen Huang menempati 3. Anehnya, Ji Hongchen tidak pergi. Jelas, dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan membutuhkan 2 tahun lagi. Kali ini, keempat dewa akan diberi hadiah, dan aku akan memberimu hadiah yang besar. Pria tua dengan rambut putih. Belakangan, orang kuat dari 3 gerbang utama lainnya membuka mulut mereka dengan cara yang sama, dan kaisar dari 4 istana suci sangat gembira. Penilaian Yuan dan Lu berakhir, dan banyak penonton perlahan bubar. Lu Ming dan Xian Yanxing, yang juga setengah baya dengan Suanyi dari Istana Nanshan, kembali ke kediaman mereka dan bersiap untuk kembali ke Istana Nanshan. Kemudian Istana Nanshan akan mengirimkan pesawat luar angkasa lintas laut untuk mengirim mereka kembali ke benua masing-masing. Perlu disebutkan bahwa pria parubaya Suanyi dan orang kuat lainnya di Istana Dewa Selatan memiliki sikap yang baik terhadap Lu Ming, Xian Yanxing dan Long Chen, dan memiliki rasa hormat. Tidak sulit bagi orang untuk memahami bahwa Lu Ming dan murid-muridnya sekarang adalah murid Yuan dan Luda, yang identitasnya sangat berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke Istana Dewa Selatan. Ketika Nan Shengong mengetahui bahwa Lu Ming telah memenangkan tempat pertama, dan bahwa Lu Ming berasal dari tanah Shen Huang, hal itu secara alami menimbulkan seruan dan kekaguman. Lu Ming, Long Chen dan Xian Yanxing tinggal di Jiangjunfeng untuk saat ini. Ada juga Mingzi yang ragu-ragu, biksu yang sulit diatur, dan Bodhisattva Wu Yue. Mereka juga tinggal di Jiangjunfeng, menunggu Istana Dewa Selatan mengatur pesawat ruang angkasa lintas laut untuk mengirim mereka kembali. Jika kamu ingin mengatur pesawat ruang angkasa lintas laut, itu bukan hanya setengah pertemuan. Mereka harus menunggu 2 hari. Waktu berlalu dan malam tiba. Tuan Lu Ming, apakah Nianxing ada di sini? Saat hari sudah gelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar puncak umum. Lu Ming, yang sedang berlatih, menyelesaikan latihannya dan berjalan keluar ruangan. Ketika dia melihat Xian Yanxing berjalan keluar ruangan, mereka saling memandang dan cukup terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang mencari mereka. Setelah mereka keluar dari rumah sakit lain, mereka menemukan seorang lelaki tua yang baik hati berdiri di tengah kehampaan. Jifu tua, aku telah bertemu Tuan Lu Ming dan merindukan Nianxing. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, lelaki tua itu memberi hormat dengan tergesa-gesa. Kamu tidak harus sopan. Aku tidak tahu kenapa kamu mencari kami. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan bertanya. Nona muda aku yang meminta aku untuk datang. Dia berkata bahwa aku akan bertemu dengan kamu sekali dan segera mengucapkan selamat tinggal. Aku ingin makan malam bersama mereka. Kata orang tua itu. Aku tidak tahu siapa istrimu. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona aku adalah Ji Hongchen. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Ini gadis Ji Hongchen. Lu Ming tiba-tiba. Sepertinya beberapa wanita cantik merindukanmu. Di pinggir, Xian Yanxing cemberut dan bergumam di telinga Lu Ming. Lu Ming tertawa getir dan berkata kepada Xian Yanxing, bukankah kamu juga mengundangmu? Aku melihat aku dalam cahaya kamu. Xian Yanxing terus cemberut. Lupakan saja,
aku tidak akan pergi. Luming tidak berdaya untuk memberikan suara kepada Xian Yanxing. Pergilah, tentu saja, apa aku ini orang jahat? Xian Yanxing memberi Luming pandangan putih dan kemudian berkata, Tuan, tolong pimpin jalan. Ini. Luming hanya bisa menghela nafas bahwa dia tidak bisa mengikuti sirkuit otak perempuan. Tuan Luming, Nona Yanxing, tolong ikuti aku. Pria tua itu sangat gembira dan berbalik untuk memimpin jalan. Ketika lelaki tua itu berbalik ke belakangnya, gumpalan tepi dingin melintas di matanya. Luming dan Xian Yanxing tidak menemukan jejak. Bab 1268. Orang tua itu membawa Luming dan Xian Yanxing ke utara. Setelah terbang beberapa saat, medan menjadi jauh. Tuan, Nona Ji Hongchen tinggal di sini. Tanya Luming, matanya menunjukkan warna yang mencurigakan. Nona, ada halaman lain di sini. Lingkungannya elegan dan tenang. Biasanya Nona suka mengundang tamu terhormat ke sini. Orang tua itu menjelaskan, ekspresinya sangat baik. Oh. Luming mengangguk dan terus mengikuti pria tua itu ke depan. Luming, aku merasa ada yang tidak beres. Xian Yanxing berbicara kepada Luming. Yah, lihat lagi. Luming mengangguk. Setelah penerbangan lain, medan menjadi lebih jauh. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saat ini, Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Orang tua itu berhenti, berbalik dan berkata, Tuan Lu, ada apa? Sudah hampir sampai. Kamu tidak dikirim oleh Ji Hongchen, kan? Mata Luming dingin, dan tiba-tiba dia berkata. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, menunjukkan senyum yang dibuat-buat, dan berkata, Tuan Lu, apakah kamu salah? Aku memang dikirim oleh Nona. Kamu berani berbohong padaku. Nona Ji Hongchen baru saja memberiku pesan. Dia mengatakan bahwa Jiang Junfeng menginginkanku, tetapi dia tidak menemukanku. Jika kamu dikirim olehnya, apakah kamu akan menemuiku secara langsung? Suara Luming menjadi dingin. Ini membuat wajah lelaki tua itu berubah dan suram. Sua. Dia tiba-tiba menamparkan tangannya dan melintas ke arah jantung Luming. Tekanan hebat, seperti badai, melonjak ke Luming. Semangatnya sempurna. Orang tua ini, dengan kultivasi roh dan Tuhan yang sempurna, tiba-tiba berada dalam masalah dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, Luming sudah siap, dan kekuatan naga pecah di tubuhnya, dan pukulan yang sama keluar. Menyentuh. Ketika kedua telapak tangan bertemu, tubuh lelaki tua itu seperti disambar petir, dan satu tangan langsung hancur berkeping-keping. Tubuh mundur dengan liar dan darah menyembur di mulutnya. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Mata Luming sangat suram, dan kesempatan membunuh yang dingin meledak. Luming, kamu beruntung. Pria tua itu berkata dengan wajah dingin. Aku tidak beruntung. Ji Hongchen sama sekali tidak mencariku. Aku hanya berbicara omong kosong. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Baru saja, dia mengatakan bahwa Ji Hongchen pergi menemuinya. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Dia hanya ingin menipu orang tua itu. Tanpa diduga, lelaki tua itu benar-benar memiliki motif tersembunyi dan tiba-tiba mengungkapkan rahasianya. Kamu. Lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya sangat jelek. Dia hidup selama ribuan tahun, tetapi dia tidak menyangka akan digoda oleh seorang pemuda bernama Luming. Katakan, siapa yang mengirimmu, aku akan memberimu waktu yang baik. Luming berjalan ke orang tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, dari segala arah, hembusan asap serigala mengepul, yang sangat mengerikan dan kuat. Totalnya ada 6, dan nafas masing-masing jauh lebih kuat daripada lelaki tua di depannya. Tertinggi, 6 tertinggi. Mendesis. Ruang terbelah, dan 6 sosok keluar dari celah ruang dan berdiri di sekitar Luming dan Xian Yanxing, menghalangi retret mereka. Ke-6 sosok itu semuanya terbungkus jubah hitam, dan tubuh serta wajah mereka tersembunyi di balik jubah hitam itu. Aku benar-benar memandangku dan mengirimkan 6 guru tertinggi. Luming mencibir. Dia menebak siapa yang memiliki energi yang begitu besar. Ini adalah Istana Nanshan. Hanya kekuatan besar Istana Nanshan yang dapat mengirim 6 guru tertinggi untuk membunuhnya. Keluargamu atau keluarga Wang? Membunuh. Membunuh. 6 master tertinggi tidak memiliki omong kosong, dan mereka langsung mengambil tindakan. Tekanan mengerikan menimpa Luming dan Xian Yanxing. Pada saat yang sama, 6 serangan mengerikan menimpa mereka. Bidang sihir surga. Xian Yanxing menekan tangannya, dan kekuatan mengerikan dari medan gaya menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Begitu 6 master tertinggi memasuki medan sihir surga, tubuhnya tiba-tiba mandek dan wajahnya sedikit berubah. Berkat kekuatan tempur Yanxing saat ini, telah mampu mempengaruhi yang tertinggi. Membunuh. Luming minum, dan darah ketiga muncul, yang membuat kekuatannya lebih kuat. Langkahnya melangkah dalam kehampaan, dan tubuhnya langsung mendekati yang tertinggi. Ledakan. Luming mengepalkan tangan dan pihak lain bertepuk tangan pada saat bersamaan. Dengan raungan, Luming tidak bergerak, tetapi tubuh pihak lain bergetar hebat. Itu terbang mundur seperti cangkang, dan seteguk darah menyembur keluar. Adegan ini, biarkan hati orang lain gila. Kekuatan bertarung Luming luar biasa.
Satu gerakan akan melukai yang tertinggi. Apakah ini kekuatan pertama dalam penilaian ini? Dengan kata lain, apakah ini kekuatan kebanggaan hari pertama kelompok daratan Sengsu? Bunuh dia dengan sekuat tenaga, dan keluarlah dari darah. Pembukaan tertinggi, kepalanya menangguhkan darah, fusi darah. 5 master tertinggi lainnya juga menampilkan fusi darah. Bunuh aku. Xian Yanxing juga menggunakan fusi darah untuk menjelma menjadi iblis tertinggi yang cantik. Medan ajaib surga bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, medan gaya penuh dengan kekuatan penghancur yang kuat, yang membuat keenam guru tertinggi tidak begitu mulus. Mengaum. Saat naga bernyanyi, Luming menjelma di Jiulong dan mencurahkan ke arah 6 guru tertinggi. Menyentuh. Hanya satu langkah, yang tertinggi dipukul untuk memuntahkan darah, darah menyembur kembali. Jika bukan karena penyelamatan tertinggi lainnya pada waktunya, Luming dapat mengambil kesempatan untuk membunuh tertinggi ini. Di langit, ada seorang pria berbaju hitam berdiri di kehampaan, menatap pertempuran di bawah. Salah satunya, Luming, sangat akrab dengannya. Dia sebenarnya adalah putra Lin dari Tian Shenzong. Saat ini, Tuan Lin terlihat ganas dan melihat ke bawah ke pertempuran di bawah. Putra ini benar-benar berbakat, bahkan di Yuanlu, itu bagus. Sayangnya, jika kamu bukan anggota Tian Shenzong, kamu harus membunuhnya. Tuan Lin dikelilingi oleh seorang pria parubaya, yang merupakan salah satu dari 2 pria parubaya di Tian Shenzong. Aku tahu anakku Mujue dibunuh oleh orang ini. Anak ini harus mati. Di samping pria parubaya dari Tian Shenzong, ada 2 pria berjubah hitam, salah satunya kedinginan. Saat ini, pertempuran di bawah lebih intens. Keenam master tertinggi memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, tetapi kerjasama Luming dengan Xian Yanxing juga luar biasa, terutama Luming, yang tak terkalahkan. Bersenandung. Di atas kepala Jiulong, tripod buntur muncul, yang sebesar gunung dan menabrak salah satunya. Menyentuh. Orang yang terkena muntah darah, seluruh tubuhnya terbakar hitam, dan tubuhnya hampir pecah. Jiulong melolong, kekuatan menelan meletus, menyelimuti pihak lain, lalu meraih satu cakar, meraih pihak lain. Tidak, bantu aku. Yang tertinggi berteriak ngeri, dan master tertinggi lainnya meraung minta tolong. Luming memanipulasi Lei Ding, dan ribuan buntur memenuhi udara untuk menghentikan para master tertinggi itu. Tinja. Cakar naga, kekuatan tertinggi naga, mengguncang roh dari surga. Spirit God, adalah penampilan lelaki tua, saat ini di wajahnya, ada kepanikan yang tak ada habisnya. Maafkan aku. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi begitu cakar naga itu terjepit, Dewa Naga meledak dan yang tertinggi dibunuh oleh Luming. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini dan Lei Ding, tidak terlalu sulit untuk membunuh jenderal tertinggi. Bab 1269. Luming menggunakan buntur untuk membunuh salah satu master tertinggi, dan membuat 5 lainnya terlihat gila. Dia hampir mati ketakutan dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi di langit, pria besar klan Dewa Langit, Lin Childe dan sebagainya, ekspresi wajahnya juga suram, terutama pria besar klan Dewa itu, matanya menunjukkan cahaya yang berapi-api, tripod buntur ini. Tidak bagus, melampaui jangkauan prajurit roh, apakah itu prajurit suci? Pria parubaya dari Tian Shenzong bergumam pada dirinya sendiri dan meraung di dalam hatinya, hahaha, aku sangat beruntung. Aku tidak menyangka ada tentara suci di negara terpencil seperti daratan Sengsu. Aku harus merebut mereka. Di bawah, Luming tidak mengejar, tetapi datang ke Xian Yanxing dan berkata, Xiao Qing, ayo cepat keluar dari sini. Ini bukan masalah sederhana, 6 penguasa tertinggi dikirim untuk membunuhnya. Kekuatan di belakangnya benar-benar kuat. Mungkin Kaisar akan datang sendiri. Sekarang, lebih baik pergi. Xian Yanxing mengangguk dan pergi bersama Luming. Dataran tinggi, suara dingin master keluargamu, malammu, tanganmu, tinggalkan mereka. Ya. Di sebelah tuan keluargamu, sesosok tubuh berjubah hitam membungkuk ke perintah, lalu melangkah ke bawah. Luming dan Xian Yanxing akan kembali ke jalan semula. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan keluar, dan tekanan yang mengerikan menekan Luming dan Xian Yanxing. Kaisar. Wajah Luming sangat berubah, dan dia berseru. Benar saja, di balik masalah ini, ada kaisar yang memegang kendali, retret tertinggi, kaisar muncul. Sosok berjubah hitam muncul di udara, namun penampilannya tidak jelas. Dia mengulurkan cakar kering dan meraih Luming dan Xian Yanxing di udara. Tiba-tiba, sebuah cakar besar, sebesar gunung, mencengkeram Luming dan Xian Yanxing. Tekanan yang mengerikan, meski jauh, juga membuat Luming merasa tercekik. Kaisar, terlalu mengerikan. Meskipun kaisar tertinggi disebut kaisar setengah langkah, tetapi kekuatan tempurnya jauh dari kaisar sejati. Tangan dan cakar yang kering menutupi langit dan matahari, menutupi Luming dan Xian Yanxing sepenuhnya. Xiao Qing, kamu memasuki peta gunung dan sungai. Luming mengaum, pada saat yang sama, Zhen Yuan bergegas ke tripod guntur dengan gila. Bau Lei Ding lebih kuat. Bersenandung. Lei Ding Hua hampir sebesar cakar kering dan menabraknya. Tidak, aku tidak akan pergi ke gunung dan sungai. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Alisnya bersinar, sebuah bola hitam muncul, dan roh jahat yang mengerikan keluar.
Roh-roh jahat ini berkumpul untuk membentuk seberkas gas ajaib, yang ditembakkan ke arah tangan dan cakar yang kering. Ledakan, ledakan. Dua raungan yang mengejutkan, momentum yang mengerikan, menyapu puluhan ribu mil, mengejutkan banyak orang. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada yang berkelahi, siapa yang berkelahi, sangat mengerikan. Sepertinya kaisar, ada perang antara kaisar dan kaisar. Suara semburan, di langit malam terdengar, tapi tidak ada yang berani menonton. Bercanda, kaisar perang, terlalu dekat, ceroboh terlibat, hanya jalan buntu. Kapan? Lei Ding bergetar hebat dan terbang keluar, terbang kembali ke kepala Luming. Tubuh Luming bergetar hebat, mundur beberapa kilometer, dan seteguk darah menyembur keluar. Hal yang sama berlaku untuk Xian Yanxing. Sinar cahaya ajaib dikalahkan, dan dia mundur ribuan meter. Namun, di tengah alisnya, bola hitam menyebarkan lapisan cahaya untuk melindungi Xian Yanxing. Oleh karena itu, Xian Yanxing lebih baik dari Luming. Tubuhnya yang halus bergetar, tetapi dia tidak memuntahkan darah. Ini membuat Luming menghela nafas lega. Bola hitam Xian Yanxing diperoleh di pameran. Ini lebih misterius dari yang bisa kamu bayangkan. Meski dua orang berhasil dipukul mundur, tapi juga berhasil memblokir cakar keringnya. Bagus, bagus. Adegan ini, biarkan Dewa Pria Parubaya itu tidak bisa menahan nafas. Sungguh mengerikan bahwa hanya dua generasi yang lebih muda yang dapat memblokir serangan raja. Bersenandung. Ini membuat satu sisi pemilik rumahmu, wajahnya suram dan jelek, merasa kehilangan muka. Muye, lakukan yang terbaik, tanpa ampun, selama kamu tidak membunuhnya. Pemilik keluargamu mengirim pesan ke Muye. Membunuh. Setelah menerima perintah, Muye meledak dengan raungan, dan napasnya menjadi lebih keras. Dia mengulurkan tangannya yang kering dan meraih dua cakar berturut-turut. Kedua cakar besar itu memadat dan menggenggam Luming dan Xian Yanxing. Kedua tangan, masing-masing, lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang menakjubkan adalah kedua cakar tersebut justru melebur menjadi satu di tengah perjalanan dan berubah menjadi cakar dengan roh yang membusuk. Mereka menangkap Luming dan Xian Yanxing. Cakar ini lebih kuat. Dan. Gelembung. Pikiran Luming bergerak, dan gelembung muncul di bahu Luming. Luming, aku tahu kamu akan menemukan kursi ini. Hidupku sulit. Begitu dia bersumpah, dia terbang keluar dari bahu Luming. Ukuran tubuhnya mulai menggila, dan napasnya juga meningkat pesat. Di mulut dunia. Dan meraung dan mulutnya terbuka. Dari mulutnya, ada awan cahaya seperti kekacauan terbang keluar. Dalam cahaya, itu seperti dunia. Dunia, terbang ke cakar kering. Pada saat yang sama, gelembung transparan besar muncul di mulut gelembung, yang tiba-tiba muncul di sekitar kaki yang kering. Begitu gelembung transparan muncul, cakar kering itu benar-benar tertahan di udara dan sulit digerakkan. Ini, suasana ruang dan waktu. Malammu mengeluarkan seruan yang luar biasa, dan kemudian meraung, beri aku istirahat. Cakar kering, bersinar, gelembung transparan, mulai bergetar. Kicauan. Gelembung-gelembung itu menjerit, dan cahaya bima sakti dipancarkan dari rambut seputih salju, yang tampaknya mengerahkan kekuatan untuk menyusup. Saat ini, serangan dan telah tiba, langsung melewati gelembung transparan dan meledak di cakarnya yang kering, sementara serangan Luming dan Xian Yanxing juga menyerang berturut-turut. Ledakan. Cakar kering, di bawah serangan terus-menerus, hancur. Tubuh malammu gemetar, sebenarnya mundur selangkah, akan kosong menginjak bang gemuruh. Bagaimana mungkin? Apa dua hal itu? Tuan Lin, serta pemilik keluargamu, berteriak dalam diam. Dan gelembung memainkan kekuatannya, terlalu mengerikan. Pria parubaya dari Tianshenzong juga tiba-tiba melebarkan matanya, menatap dan gelembung, dan berseru, ini. Sepertinya sangat mirip dengan dua dari 10 hewan petarung legendaris. Jantungnya, mulai berdebar, matanya, sangat panas, pada saat yang sama, juga luar biasa. Bukankah 10 binatang perang teratas jatuh dalam legenda? Bagaimana mungkin muncul kembali? Apakah itu darah dari 10 binatang perang, tidak murni? Meski begitu, itu tak ternilai harganya. Lanjutkan. Di bawah, Luming minum dan mengendalikan tripod guntur. Langit penuh guntur dan kilat. Dia pergi untuk membunuh di malam hari. Sekarang, Luming akan melawan. Bagaimana dengan Kaisar? Sua. Manik bundar di alis Xian Yanxing mengeluarkan cahaya ajaib. Cahaya ajaib berubah menjadi pedang perang dan hentikan itu. Pada saat yang sama, dan juga membuat gelembung. Bab 1270. Gelembung transparan, tanpa tanda apapun, muncul tiba-tiba di sekitar Muye dan menutupi Muye. Gelembung transparan ini, termasuk konsep artistik ruang dan waktu, sangatlah misterius. Tidak ada tanda-tanda kombinasi keduanya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sudah terlambat untuk menanggapi malam. Konsepsi artistik ruang boleh dikatakan, konsepsi artistik waktu, itu terlalu misterius. Gelembungnya masih kecil sekarang, itu tidak dapat membawa misteri konsepsi artistik waktu ke dalam permainan penuh. Itu hanya dapat menggunakan cara seperti keheningan waktu untuk memenjarakan musuh. Jika kultivasi musuh terlalu kuat, bisa terkena dampak dan dibuka.
Dikatakan bahwa konsep artistik waktu mencapai tingkat tinggi, yang dapat membuat waktu mundur. Dalam sekejap, itu bisa membuat master yang tiada taraf kembali ke masa kecilnya dan era yang belum digarap. Dia siap membantu kamu. Atau, dapat mempercepat waktu, biarkan Tuan yang tiada taraf, dalam sekejap terkulai tua, Zhou Yuan mendekati saat ini. Pada tahap itu, sulit membayangkan teror yang dahsyat. Malammu ditutupi dengan gelembung transparan, dan sosoknya segera diperbaiki. Rusak, rusak. Dia meraung di malam hari, dan budidaya kaisar pecah secara menyeluruh. Zhen Yuan mendidih seperti nyala api yang menyala-nyala. Gelembung transparan, dalam getaran keras, sepertinya meledak kapan saja. Kicauan. Gelembung berkicau, dua cakar kecil terus mencengkeram kehampaan, dan tiba-tiba pemandangan yang menakjubkan muncul. 4 sisi kekosongan, ruang itu seperti kaca, pecah menjadi balok-balok kristal, dan kemudian memadatkan beberapa bilah ruang dan memotongnya menuju malam. Pada saat yang sama, Lu Ming, Xie Nianxing, dan menyerang. Pada saat gelembung transparan tersapu oleh Mu Ye, 4 serangan mengerikan menimpa Mu Ye pada saat bersamaan. Pada saat kritis, seluruh tubuh ditutupi oleh bidang Mu Ye, dan Zhen Yuan dioperasikan pada saat yang sama untuk membentuk baju besi Zhen Yuan dan memakainya di tubuh. Ledakan. Serangan pertama adalah serangan dandan. Dan sejak terakhir menelan sepotong semua kristal roh, periode waktu ini, telah pulih dengan cepat, kekuatan dalam kemajuan pesat, kekuatannya semakin kuat. Dunia di mulut adalah bakat dandan, seperti dunia nyata, yang meliputi Mu Ye. Kekuatan dunia terus-menerus mengikis kekuatan medan dan kekuatan sejati Mu Ye. Wah! Serangan kedua adalah cahaya ajaib Xie Nianxing. Cahaya ajaib itu seperti pedang, yang menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan dunia dandan, itu segera mengguncang kekuatan Mu Ye di medan dan membuat kekuatan medannya bergetar liar. Klik. Pada akhirnya, terdengar suara gemerincing, seolah kacanya pecah. Untuk guntur dan kilat di malam hari, guntur dan kilat akan menenggelamkan guntur dan kilat. Satu sentuhan, kekuatan medan Mu Ye benar-benar hancur, dan serangan 3 orang itu terus-menerus membombardir baju besi asli Mu Ye. Pada saat ini, tepi ruang gelembung datang, menghancurkan baju besi asli Mu Ye dalam satu gerakan, dan meraung ke tubuhnya. Menyentuh, 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 menyentuh. 4 serangan, masing-masing, membuat tubuh malammu terkejut, berulang kali mundur, akhirnya, seteguk darah menyembur. Kaisar, sakit. Seorang kaisar terluka oleh Lu Ming, Xie Nianxing, dan 2 hewan peliharaan kecil. Jika disebarkan, tidak ada yang akan percaya dan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, itu benar-benar terjadi. Apakah ini roh kaisar? Ini sangat kuat. Lu Mingyi mengerutkan kening, dia tidak puas dengan rekornya. Kaisar tidak hanya memahami kekuatan alam, tetapi juga mengubah tubuh menjadi roh. Tubuh roh, apakah itu serangan, pertahanan, atau vitalitas, mengerikan, sepenuhnya terlepas dari tubuh biasa dan mencapai alam lain. Serangan keempatnya mematahkan medan Mu Ye dan kekuatan Zhen Yuan. Serangan langsung ke tubuh Mu Ye hanya untuk mengusir Mu Ye dan membuatnya menderita luka ringan. Lu Ming sedikit tidak puas, tapi Mu Malam menjadi gila. Dia adalah seorang kaisar. Dia tidak bisa menjatuhkan beberapa generasi muda. Dia juga dipukul mundur atau bahkan dilukai oleh pihak lain. Ini sangat memalukan. Jika tersebar, dia akan menjadi bahan tertawaan di antara kaisar. Terlebih lagi, di dataran tinggi, masih ada tuan dari keluargamu dan yang kuat dari Tian Shenzong. Membunuh. Pada saat ini, kesempatan membunuhnya sangat dingin, dan dia memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan nyawa Lu Ming, tetapi juga menjatuhkannya. Tetapi pada saat berikutnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul, menutupinya dan membiarkannya tetap di udara. Kemudian, ada 4 serangan, dan mereka menimpanya. Ledakan, 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 ledakan. Semburan suara ledakan, malammu terguncang, dipukul mundur, dan memuntahkan seteguk darah. Dia terluka lagi, sama seperti terakhir kali, meski hanya luka ringan, tapi itu membuatnya gila. Ah. Dia meraung liar di dalam hatinya, dan matanya merah. Aku benar-benar menahan diri. Dia luar biasa dan kuat, tetapi di hadapan Lu Ming, mereka bahkan tidak bisa melawan. Gelembung transparan, diam dan tanpa peringatan apapun, tiba-tiba muncul saat dia ingin melawan. Dia mencoba muntah darah. Kemudian dia ditutupi dengan gelembung transparan. Dia akan berteriak ke langit. Dia tidak ingin bermain seperti ini. Ini sampah. Aku harus melakukannya sendiri. Tinggi di langit, tuan dari keluargamu terlihat jelek. Dia bersenandung dingin dan melangkah keluar. Ledakan. Sebuah kaki raksasa, tiba-tiba muncul di udara, menuju daratan, mereka melangkah turun. Tidak baik. Wajah Lu Ming sangat jelek. Kekuatan kaki raksasa ini begitu luar biasa dan mengerikan sehingga membuat Lu Ming merasa tak tertahankan. Lu Ming pernah merasakan perasaan ini pada pria parubaya di istana Suanyi Nanshan. Ini adalah nafas dari 3 orang kuat Kaisar Wu. Kaisar, di antara masing-masing berat, adalah celah yang sangat besar, malammu itu, tetapi Kaisar Wu 1 berat, dan Kaisar Wu 3, perbedaannya terlalu besar.
Sudah berakhir, kursi ini sudah berakhir. Lu Ming, siapa yang telah kamu provokasi? Dan meratap. Wajah Xian Yanxing juga sangat jelek. Di hadapan Wu Huang Sanchong, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pengurungan ruang waktu gelembung, untuk orang yang begitu kuat, juga tidak ada gunanya, celahnya terlalu besar. Kicauan. Pada saat ini, gelembungnya menangis, tubuh gemuknya memancarkan cahaya yang menyilaukan, cakarnya berayun keluar, dan tiba-tiba sebuah saluran muncul di kehampaan. Saluran yang penuh dengan konsepsi artistik ruang dan waktu, saluran ruang waktu. Kicauan. Gelembung itu memanggil dan bergegas masuk lebih dulu. Pergi. Tanpa ragu, Lu Ming menarik Xian Yanxing dan bergegas ke saluran ruang waktu. Begitu memasuki lorong, Lu Ming merasakan lingkungan sekitarnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, bintang-bintang berubah. Lingkungan berubah. Mereka menuju pameran. Menyentuh. Di bawah kaki raksasa-raksasa, saluran ruang waktu runtuh, tetapi Lu Ming dan Xian Yanxing telah menghilang. Bab 1271. Dengan baik. Puan keluargamu melihat ke kejauhan dengan wajah dingin, dan berbisik, Seng Su. Mengejar. Pada saat ini, pria parubaya dari Tian Shenzong membuka mulutnya dan melangkah keluar. Ruang di depannya terbuka secara otomatis. Dia membawa Tuan Lin ke celah angkasa dan menghilang. Pemilik rumahmu dan malammu, juga merobek ruang, menuju ke arah Lu Ming mereka pergi. Dalam sekejap, ruang Seng Su terbelah, dan sosok pria parubaya dari Tian Shenzong dan Tuan dari keluargamu muncul. Mereka telah melarikan diri ke kuil. Kepala keluargamu membuka mulutnya, dan wajahnya sedikit bermartabat. Mengapa tidak mengejar? Tian Shenzong setengah baya. Ini adalah reruntuhan suci, sangat berbahaya. Jika Kaisar masuk, ada risiko jatuh. Jalan utama keluargamu. Kaisar dalam bahaya. Hehe, aku pikir kamu melebih-lebihkan. Aku baru saja menyapu dengan hati-hati dengan indera spiritual aku. Tempat ini hanyalah reruntuhan. Tidak ada makhluk hidup. Bagaimana bisa berbahaya? Pria parubaya Tian Shenzong tersenyum tipis. Dia cukup percaya diri sehingga dia tidak percaya bahwa akan ada ancaman baginya di tanah Seng Su. Bisa. Pemilik keluargamu, serta Mu Ye, ragu-ragu. Legenda Seng Su membuat mereka takut. Bagaimana kita bisa takut sukses? Nah, jika kamu tidak pergi, aku sendiri yang akan pergi. Pria parubaya Tian Shenzong ringan, sedikit meremehkan suaranya. Jangan katakan bahwa dia tidak percaya bahwa tempat ini bisa membawa bahaya baginya. Bahkan jika ada sedikit bahaya, dia akan menerobosnya. Tripod guntur Lu Ming, yang diduga sebagai prajurit suci, membuatnya mengeluarkan air liur. Belum lagi, dan Pao Pao mungkin memiliki darah dari 10 monster petarung teratas, yang membuatnya lebih bersemangat. Jika dia bisa menang, dia akan sangat terbantu di masa depan. Dia pasti akan mendapatkan semua ini. Tian Shenzong parubaya melangkah keluar dan menuju ke Seng Su, diikuti oleh Tuan Lin. Kepala keluargamu dan Mu Ye saling memandang, dan mata mereka mendung dan jernih. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan melangkah mengikuti Dewa Parubaya ke Seng Su. Mereka akhirnya saling menyukai, tetapi di belakang satu sama lain adalah Dewa Surga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, mereka tidak mau ketinggalan. Beberapa orang dengan cepat melewati bagian luar kuil dan memasuki area dalam. Sepanjang jalan melalui area dalam, di luar area inti. Pria parubaya dari Tian Shenzong tidak ragu sama sekali. Dia melangkah ke area inti, dan tuan dari keluargamu mengikutinya. Di area inti, terdapat beberapa sisa, beberapa di antaranya sangat kuat, tetapi mereka bukanlah ancaman besar bagi orang kuat Wu dan Huang. Ini adalah sisa-sisa yang membuatmu takut untuk masuk. Pria parubaya Tian Shenzong tertawa kecil. Tuan dari keluargamu tidak bersuara, tapi dia masih waspada. Dia belum pernah berada di inti Seng Su, tetapi dia tahu bahwa di sini sangat berbahaya. Jika Kaisar masuk, dia akan jatuh. Adapun bahaya spesifiknya, dia tidak tahu. Segera, mereka melintasi wilayah yang luas dan tiba di sebuah kuil yang sempurna. Di sini, ada kuil yang sempurna. Kepala keluargamu bingung. Lu Ming dan mereka ada di kuil ini. Mereka tidak bisa melarikan diri. Senyum kasual setengah baya Tian Shenzong. Tuan keluargamu, malammu dua orang mengangguk, dua orang merasa hati-hati, hanya di kuil, merasakan Lu Ming nafas mereka, tidak ada nafas kehidupan lain kecuali Lu Ming dan mereka. Aku akan mengeluarkan mereka dari sini. Mu Ye meminta bantuan. Sebelumnya, dia sebenarnya dilukai oleh Lu Ming dan mereka, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Saat ini, dia sangat ingin menunjukkan dan membuktikan dirinya. Setelah itu, dia keluar di malam hari, dan di tubuhnya, dia berada di bawah kekuasaan Kaisar. Apakah menurutmu berguna untuk bersembunyi di aula yang rusak? Aku akan menghancurkan kuil yang hancur ini dan membiarkanmu keluar dari sini. Suara dingin malammu, pers kosong cakar, formasi cakar kering sebesar gunung, menuju kuil untuk direbut, ingin membom kuil. Wah! Pada saat ini, di dalam kuil, ada tombak hitam yang keluar dari udara. Tiba-tiba, itu menghancurkan tangan dan cakar yang kering. Wah! Kemudian,
di kuil, muncul tenda senjata kedua, tujuannya adalah untuk mandi di malam hari. Kecepatan senjata, cepat tidak bisa memikirkan, dalam sekejap, tiba di malammu sebelum tubuh. Puff. Malammu bahkan tidak bereaksi untuk datang, adalah tombak yang menembus tubuh, di tempat dantiannya, muncul lubang transparan sebelum dan sesudah. Di depan tombak ini, alam dan tubuh roh apa yang rentan seperti tahu. Matamu malam, tatapan besar, tatapan mati, mata penuh kengganan, luar biasa. Perlahan, matanya dalam vitalitas longgar, benar-benar menghilang. Malam, musim gugur, bagaimana mungkin? Siapa ini? Kepala keluargamu, seorang pria parubaya dari Sekte Dewa, mengubah wajahnya dan meraung dengan suara yang luar biasa. Mereka jelas tidak merasakan vitalitas apapun di kuil. Mengapa mereka menyerang? Terlebih lagi, mereka membunuh seorang kaisar dengan satu gerakan. Lu Ming. Saat berikutnya, mereka menatap. Mereka melihat bahwa di pintu gerbang candi, dua sosok keluar bergandengan tangan. Itu adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Itu kamu. Lu Ming menatap Tuan Lin dan pria parubaya dari Tian Shenzong. Wajahnya sedikit suram. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tian Shenzong Yuan Lu begitu tercela sehingga dia bukan lawanku, tapi dia diam-diam bertarung. Haha, aku tidak bergabung dengan sekte seperti itu. Lu Ming mencibir, penuh sarkasme. Nak, apa yang kamu bicarakan? Teriak Tuan Lin, terlihat jelek. Apa yang dikatakan Lu Ming jelas dia. Bol, kapan giliranmu mengomentari tindakanku? Pria parubaya dari Tian Shenzong berkata dengan suara yang dalam. Haha. Lu Ming meremehkan untuk tersenyum dan terlalu malas untuk melihat dua orang dari Sekte Dewa Langit. Matanya tertuju pada tuan keluargamu dan berkata, aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu mengirim seseorang untuk membunuhku? Jelas sekali, mantan 6 pemimpin tertinggi dan kaisar semuanya dikirim oleh pria ini. Kamu membunuh anakku Mujue. Apakah menurutmu aku harus membunuhmu? Pemilik keluargamu membuat suara muram dan mengangkat topi hitamnya untuk memperlihatkan wajah muram. Keluargamu, ini memang keluargamu. Lu Ming berbisik. Dia telah menebak sebelumnya, baik keluargamu atau keluarga Wang. Jika kamu ingin membunuhku, ayolah. Lu Ming berkata dengan ringan. Tuan dari keluargamu dan lelaki parubaya dari Tian Shenzong mengubah wajah mereka dan memandang ke kuil dengan ketakutan. Baru saja tenda tombak itu, sebuah langkah untuk membunuh seorang raja seni bela diri, kekuatan perang tidak kurang dari 3. Tidak peduli siapa dia, karena dia tidak berani muncul, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Ayo bawa Lu Ming dan cepat pergi. Tian Shenzong adalah pria parubaya. Bagus. Kepala keluargamu mengangguk. Keluargamu meninggal karena seorang kaisar. Ini kerugian besar. Dia tidak bisa berhenti di sini. Dia harus membunuh Lu Ming. Bab 1272. Hampir pada saat yang sama, kedua tangan, dua nafas, mekar di inti Sengsu, sangat mengerikan. Pemilik keluargamu, Kaisar Husan Chong yang asli, lebih baik dari Xieluan atau Kaisar Yi yang belum pulih. Dia memadatkan tangan besar dan meraihnya ke Lu Ming. Adapun lelaki besar Tian Shenzong, nafasnya tak terduga, sama sekali tidak bisa ditebak, hanya bisa merasakan itu, dibandingkan dengan tuan keluargamu, lebih kuat dari bagian besar. Dengan lambaian tangannya, seekor burung raksasa terbentuk, membuka mulutnya dan membawanya ke Lu Ming dan Xian Yanxing. Meskipun Lu Ming dan Xian Yanxing telah memperbaiki pandangan mereka, penampilan mereka masih tenang, berdiri diam di gerbang istana. Mereka yang membobol aula roh ruang dan waktu akan dibunuh tanpa ampun. Muran, di kuil, terdengar suara dingin, suaranya dingin dan tanpa ampun, tanpa emosi apapun. Wah. Dua tombak ditembakkan dari kuil. Tombak hitam, dengan kecemerlangan yang menembus, meledak bersamaan dengan serangan tuan dari keluargamu dan pria parubaya dari Tian Shenzong. Dua raungan, serangan dua orang ditembus oleh tenda senjata, namun, dua tenda senjata, juga menghilang. Mengaum. Lagu naga mengguncang dunia. Menyentuh. Kemudian, kamu bisa melihat benda besar di kuil, perlahan keluar. Setiap langkah turun, bumi akan berguncang. Ini. Setelah melihat benda besar keluar dari kuil, tuan dari keluargamu, Tuan Lin, dan pria parubaya dari keluarga Tian Shenzong, murid mereka tiba-tiba menyusut, menunjukkan warna keterkejutan. Kolosus yang keluar dari kuil secara alami adalah ksatria naga asli tanpa kepala. Sebelumnya, gelembung itu membawa Lu Ming dan mereka, membuka saluran ruang waktu, dan langsung masuk ke inti Sengsu dan datang ke sini. Lu Ming memiliki token Hunyuan. Ksatria naga sejati tanpa kepala menganggap Lu Ming sebagai miliknya, tetapi pemilik keluargamu dan yang lainnya tidak memiliki token Hunyuan. Apalagi mereka menyerang kuil, jadi mereka diserang oleh ksatria naga asli tanpa kepala. Ksatria naga tanpa kepala terbentuk setelah kematian orang yang sangat kuat, bukan makhluk hidup. Oleh karena itu, kepala keluargamu dan lelaki parubaya dari Sekte Tianshan tidak dapat merasakannya. Tidak ada belas kasihan untuk membunuh. Ksatria naga tanpa kepala mengeluarkan suara. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Kemudian nyanyian naga yang mengejutkan terdengar.
Naga asli tanpa kepala mengulurkan cakar naga dan meraihnya ke tuan keluargamu. Dalam proses menangkap cakar naga, ia tumbuh dengan cepat dan akhirnya menutupi seluruh dunia. Ruang di bawah cakar naga tak tertahankan dan busuk. Planet biru abadi. Tuan keluargamu diancam akan dibunuh. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Dengan satu pukulan, sebatang pohon purba, seperti pohon dunia legendaris, menghantam cakar naga. Jurus ini adalah jurus terkuat dari tuan keluargamu. Ini menggabungkan kekuatan medan dan tubuh roh. Itu tak tertandingi dan kuat. Prajurit umum dengan kekuatan ganda Kaisar Wu akan rusak parah atau bahkan terbunuh oleh gerakan ini. Tetapi pada saat berikutnya, pupilmu berkontraksi dengan tajam. Karena, ketika cakar naga jatuh, kayu purba raksasa yang dipukulnya pecah dan menghilang menjadi energi bahkan tanpa menahan nafas. Cakar naga terus menangkap tuan keluargamu. Cakar ini memblokir kekosongan, dan pemilik keluargamu tidak bisa melarikan diri. Tolong aku. Tuan keluargamu takut dan mengaum, tubuh roh bersinar, kekuatan medan menyebar, dan tinju dibombardir dengan liar. Namun, di bawah cakar naga, semuanya tidak berguna dan sia-sia. Serangan dan pertahanan tuan keluargamu sama lemahnya dengan dadi kacang di bawah cakar naga. Di tepi, Tian Shen Zonghan ingin menyelamatkan dan melancarkan serangan ke cakar naga, tetapi tidak bisa menggoyahkan cakar naga. Tidak. Saat berikutnya, cakar naga menutupinya, dan mulai mengecil. Dia menangkap master di cakar naga. Tidak, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pemilik keluargamu meraung ketakutan. Membunuh. Suara ksatria naga asli tanpa kepala tidak memiliki emosi. Saat cakar naga mencubit dan bersentuhan, tubuh pemilik keluargamu akan langsung meledak, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Huhu. Ksatria di naga asli memiliki daya tarik yang kuat di lehernya, yang menyerap semua energi esensi darah dari tuan keluargamu. Seru Luming dalam hatinya. Sayangnya, esensi darah kaisar, biarkan dia memurnikannya, pasti bisa menaikkan darah prasasti Zenyu ke level 9. Pada saat yang sama, Luming terkejut. Naga asli tanpa kepala terlalu kuat. Naga asli tanpa kepala benar-benar darah murni. Dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sebelum kematiannya. Dia benar-benar eksistensi yang sangat tak terkalahkan. Dia masih bisa mempertahankan kekuatan bertarung yang kuat untuk waktu yang lama setelah kematiannya. Sialan, pergi. Pria parubaya dari Tian Shenzong sangat ketakutan. Kekuatan ksatria naga asli tanpa kepala jauh di luar dugaannya. Meskipun kultivasinya jauh lebih baik daripada master keluargamu, dia merasa bingung di hadapan ksatria naga asli tanpa kepala dan merasa bahwa bencana akan datang. Setelah tuan dari keluargamu terbunuh, dia tidak ragu untuk membawa Tuan Lin bersamanya, dan dia ingin merobek ruang untuk melarikan diri. Bunuh. Ksatria naga tanpa kepala memberikan minuman dingin lagi, dan kemudian dia mengeluarkan cakar lagi. Cakar naga hitam menutupi langit dan menghalangi matahari. Umumnya, dia menangkap pria parubaya dan Tuan Lin dari Sekte Tianshan. Kekuatannya yang mengerikan tidak hanya membuat wajah pria parubaya itu berubah dengan liar, tetapi juga hampir membuat Tuan Lin ketakutan sampai mati. Lari, lari. Tuan Lin berteriak dengan liar. Cakar naga menangkap dan memblokir 4 arah ruang. Pria parubaya dari Tian Shenzong tidak dapat mendobrak ruang seperti tuan keluargamu sebelumnya. Cakar naga terus mencengkeram. Sua. Pada saat ini, pria parubaya dari Tian Shenzong langsung melempar Tuan Lin keluar dan melemparkannya ke cakar naga. Dia mengeluarkan kartu giok sendiri. Wajahnya menunjukkan warna yang menyakitkan, dan zenyuan di tubuhnya bergegas ke piring batu giok dengan gila. Tidak, jangan, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Ketika Tuan Lin diusir, dia takut buang air kecil dan berteriak dengan liar. Dia berjuang mati-matian, tetapi dengan pencapaiannya, dia sekecil semut mol di bawah cakar naga. Tidak, tolong, Luming, tolong lepaskan aku. Tuan Lin berteriak tidak jelas. Saat ini, hatinya penuh penyesalan. Semua ini karena dia jatuh cinta pada Xian Yanxing dan berselisih dengan Luming. Kemudian, dia dikalahkan oleh Luming di depan umum. Dia bahkan lebih kesal. Dia menyuap pria parubaya dari Sekte Tianshan dengan minat besar, dan menghasut pria parubaya dari Sekte Tianshan untuk melawan Luming. Tanpa semua ini, bagaimana dia bisa? Dia berteriak, tetapi pada akhirnya, ketika cakar naga ditekan, tubuh Tuan Lin langsung pecah dan berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan teror. Cakar naga, terus pegang pria parubaya dari Sekte Tianshan. Saat ini, kartu giok di tangan Kaisar Tian Shenzong memancarkan cahaya cemerlang, dan kemudian pedang jenis cahaya muncul. Dengan Kaisar, dia menerobos ruang dan melarikan diri dengan cepat. Menyentuh. Cakar naga meraih, salah satu jari ujungnya, menyapu Tian Shenzong Han. Pria hebat itu dikejutkan oleh kilat. Tubuhnya hampir pecah dan memuntahkan darah, tetapi dia melarikan diri terlepas dari lukanya. Bab 1273. Tian Shenzong Han disapu oleh ksatria naga asli tanpa kepala, meludahkan darah dan terluka parah. Pria hebat dari Tian Shenzong sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menerobos kehampaan dengan jimat giok rahasia dan melarikan diri untuk hidupnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Wah! Ksatria naga sejati tanpa kepala, meskipun tanpa kepala, tampaknya bisa melihat segalanya.
Tombak naga di tangannya menusuk ke dalam kehampaan. Tenda tombak yang cerah menembus ruang dan menghilang dalam ketiadaan yang tak terbatas. Ah! Aku tidak tahu seberapa jauh, ada jeritan. Itu adalah suara orang hebat dari Tian Shenzong. Kemudian, suara itu menjadi sunyi dan menghilang sama sekali. Ayo lagi, tidak ada ampun untuk membunuh. Suara dingin dan tak berperasaan datang dari Ksatria Naga tanpa kepala, lalu dia berbalik dan pergi dan menghilang di istana. Di pinggiran Sengsu, kehampaan tiba-tiba terbelah, dan orang hebat dari Tian Shenzong melangkah keluar. Saat ini, dia sangat malu, berlumuran darah, wajahnya pucat, dan masih ada darah yang keluar dari mulutnya. Di perutnya, ada lubang darah terang di bagian depan dan belakang, dan ada kekuatan mengerikan yang terus-menerus mengikis tubuhnya. Bahkan dengan kultivasinya, itu tidak dapat segera diperbaiki. Terlalu kuat. Pria agung Tian Shenzong membisikkan sepatah kata, dan melihat ke kedalaman Sengsu, dan matanya menunjukkan warna ketakutan. Prestasinya jauh lebih banyak daripada Kaisar Wu. Namun, dia masih memiliki sedikit ruang untuk perlawanan di hadapan Ksatria Naga asli tanpa kepala. Jika dia tidak membawa harta rahasia untuk melindungi hidupnya, dan pada saat yang sama, dia akan tinggal di Sengsu selamanya. Meski begitu, dia masih rusak parah dan tidak bisa pulih dalam beberapa bulan. Ini hanya negeri dongeng. Ada tempat yang sangat kejam. Sialan, selain itu semua karena binatang kecil Luming. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa terluka parah? Aku akan mengirim pesanan ke Istana Nanshan dan minta mereka mengirim seseorang untuk menonton Sengsu. Begitu binatang kecil Luming muncul, mereka akan dibunuh. Di mata lelaki agung Tian Shenzong, ada cahaya suram di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan pergi. Inti Sengsu. Luming melihat ke arah keberangkatan Kaisar Tian Shenzong dan mengerutkan kening, orang itu terlalu kuat. Aku khawatir dia tidak akan menyerah. Sengsu bukanlah tempat yang telah lama kita tinggali. Kami akan segera pergi dari arah lain. Bagus. Xian Yanxing mengangguk tanpa ragu. Kebanyakan dari mereka akan menemukan cara untuk menghentikan mereka di luar Sengsu. Mereka harus meninggalkan Sengsu sebelum mereka dapat dikepung. Segera, Luming dan Xian Yanxing melewati kuil dan keluar dari arah lain Sengsu dan arah berlawanan dari Istana Sengong Selatan. Tidak ada ancaman besar bagi Luming di Sengsu. Segera, Luming melewati inti Sengsu dan bergegas keluar dari arah lain. Begitu mereka bergegas keluar dari kuil, Luming dan Xian Yanxing tidak berhenti sama sekali, tetapi terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi. Itu terbang puluhan juta mil sebelum berhenti. Jelas tidak mungkin membawa pesawat ruang angkasa lintas laut kembali ke Istana Dewa Selatan. Setelah kembali, mungkin direbut oleh Kaisar Tian Shenzong dan dibunuh. Ini sangat berbahaya. Luming berencana untuk menyeberangi lautan dan kembali ke daratan Shen Huang. Jika kultivasi Luming sebelum dia datang ke Sengsu, akan terlalu sulit untuk menyeberangi lautan luas dan kembali ke tanah Shen Huang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi sekarang, kultivasi Luming telah mencapai 8 tingkat roh dan dewa, dan kekuatan tempurnya dan bahkan kemampuannya adalah yang tertinggi, yang cukup untuk kembali ke tanah Shen Huang dengan kekuatannya sendiri. Xiao Qing, kamu bisa tetap berada di gambar gunung dan sungai selama periode waktu ini. Luming berkata kepada Xian Yanxing. Wah, hati-hati. Kata Xian Yanxing. Xian Yanxing juga tahu bahwa hanya ketika dia tetap berada dalam gambar gunung dan sungai, Luming dapat berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya. Jangan khawatir. Luming tersenyum, dan kemudian cahaya putih menyembur dari alisnya, menutupi Xian Yanxing. Saat berikutnya, tubuh Xian Yanxing menghilang dan dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Tubuh Luming bergetar dan berubah menjadi pita dan menghilang di sini. Segera, Luming terbang ratusan juta mil dan menemukan tempat rahasia. Luming memasuki gambar gunung dan sungai. Xian Yanxing sedang duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan berlatih dengan satu hati. Luming datang ke puncak lain. Dengan lambaian tangannya, setumpuk batu mentah muncul di depan Luming. Ya, Luming ingin menerobos. 5 jenis konsepsi artistik Luming sekarang, 4 jenis konsepsi artistik adalah 4 tingkat kesempurnaan. Hanya suasana bumi yang mencapai puncaknya di tingkat 4. Dengan kultivasi konsepsi artistiknya saat ini, ia dapat sepenuhnya mempromosikan kultivasinya ke 9 puncak roh dan Tuhan. Luming berencana untuk menghabiskan waktu melahap batu pemurnian, dan mempromosikan kultivasinya ke puncak roh 9. Dengan cara ini, dia akan dapat mengejar ketinggalan dengan lebih cepat. Mengaum. Saat Jiulong muncul, dia membuka mulutnya dan menelan banyak batu mentah ke dalam mulutnya. Jumlahnya jutaan. Telan jutaan batu mentah dalam satu tegukan dan mulai haluskan dengan cepat. Sejumlah besar batu mentah terus disempurnakan dan diubah menjadi zenyuan. Luming hampir tidak mengalami hambatan, dan prestasinya meningkat pesat. Setelah memurnikan jutaan batu mentah, mereka menelan jutaan lagi. Prestasi Luming mulai mengamuk. 7 hari kemudian, dengan sejumlah besar batu mentah, Luming menerobos penghalang dalam satu gerakan dan mencapai tingkat roh ke-9. Setelah mencapai roh-roh tingkat ke-9, Luming masih tidak berhenti, terus melahap batu pemurnian, dan terus naik. 7 hari kemudian, kultivasi Luming mencapai puncaknya.
Hanya dalam setengah bulan, kultivasi Luming telah berubah dari tahap awal roh 8 kali lipat menjadi 9 kali lipat puncak Dewa Roh. Rentannya mencengangkan. Tentu saja, ini juga merupakan konsepsi artistik Luming telah memenuhi persyaratan. Jika tidak, konsepsi artistik akan menjadi hambatan dan menghambat terobosan Luming. Selama konsepsi artistik Luming menerobos, dia tidak akan mengalami hambatan. Namun, jumlah batu mentah yang dihabiskan juga mengerikan. Hanya dalam setengah bulan, Luming melahap dan memurnikan 50 juta batu mentah. Angka yang mencengangkan. Menghembuskan. Luming menghembuskan napas dan merasa bahwa yuan asli di tubuhnya akan meluap. Yang kuat tak terbayangkan dihembuskan dalam satu nafas, membentuk badai yang menyapu jarak. Luming bangkit, melangkah keluar, bergegas keluar dari peta gunung dan sungai, muncul di langit sekelompok gunung. Ledakan. Tubuh Luming, Zenyuan mendidih, membentuk kolom udara, langit mengeluarkan lubang besar. Seberapa kuat? Luming tersenyum di sudut mulutnya dan merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Zenyuan, puncak roh-roh, terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada Zenyuan pada tahap awal dari Dewa Roh 8 kali lipat. Aku tidak tahu berapa banyak. Sekarang, Luming yakin bahwa di hadapan supremasi biasa, Luming dapat menghancurkan satu sama lain dan bahkan membunuhnya tanpa bantuan Lei Ding. Tentu saja, kebangkitan darah tingkat 9 dewa tertinggi adalah masalah lain. Pergilah, sekarang kembali ke tanah Tuhan. Dengan gerakan di dalam hatinya, Luming menjalankan Zenyuan, mengulurkan tangannya dan meraih kehampaan, mendesis. Ruang itu seperti kertas, dirobek oleh Luming, memperlihatkan celah ruang yang gelap. Bab 1274. Dengan pencapaian Luming saat ini, dia mampu mengobrak-abrik ruang seperti yang tertinggi. Merobek ruang, Luming melangkah dalam satu langkah dan menghilang. Suara mendesing. Di celah ruang, ada badai ruang yang kacau, seperti bilah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus memotong ke arah Luming. Luming menjalankan Zenyuan, menutupi seluruh tubuhnya dan menahan badai luar angkasa di sekitarnya. Kong, kong, kong. Badai luar angkasa menebang pelindung tubuh Luming, Zenyuan, dan mengeluarkan suara nyaring. Namun, yuan asli Luming mengandung 5 warna konsepsi artistik, dan badai luar angkasa tidak dapat merusak pelindung tubuh Zenyuan Luming. Jika prajurit di bawah roh dewa masuk ke sini, itu akan dihancurkan oleh badai antariksa. Bahkan prajurit di atas dewa roh tidak akan bertahan lama. Hanya yang tertinggi yang bisa berjalan mulus di badai antariksa. Luming melangkah keluar, berjalan di badai luar angkasa, maju cepat. Ini di ruang yang berbeda, kecepatannya sangat cepat, ambil langkah, dunia luar tidak tahu berapa jarak di masa lalu. Sesaat kemudian, ruang itu bergetar, dan Luming muncul kembali di dunia luar dan datang ke sebuah danau. Untuk sesaat, Luming setidaknya melintasi jarak ratusan juta mil. Namun, tanah Sengsu terlalu luas, dan cakupannya terlalu luas. Ini bukan masalah 100 juta mil. Luming terus mengobrak-abrik ruang. Setelah setengah hari, Luming tidak tahu berapa jarak yang telah dia lewati. Saat Luming muncul di luar lagi, dia bisa mencium bau angin laut. Saatnya pergi ke pantai, beristirahat dan pulih sebelum berangkat. Luming berpikir dalam hatinya, dan kemudian menemukan tempat untuk mengeluarkan batu itu untuk ditelan dan dipulihkan. Setelah beberapa jam, yuan asli Luming pulih sepenuhnya dan kemudian terbang ke depan. Di depan kami, ada kota besar. Melihat dari jauh, itu sangat luar biasa. Luming berencana membeli bagian grup tanah Sengsu di kota besar. Lagi pula, tanah Sengsu sangat jauh satu sama lain. Wilayah laut jauh di atas daratan. Apalagi iklim di laut bisa berubah-ubah dan berubah-ubah, serta mudah tersesat. Oleh karena itu, perlu membedakan peta sebelum menemukan tanah Sengsu. Populasi kota ini sangat besar, dan rasio yang kuat sangat mencengangkan. Setelah terbang ke kota, Luming menemukan bahwa orang-orang datang dan pergi di kota, yang sangat ramai. Di jalan, dari waktu ke waktu kamu dapat melihat orang-orang kuat lewat, beberapa orang, nafas sangat dalam, nafas yang kuat, pelepasan yang tidak terselubung. Beberapa orang, seperti orang biasa, tidak bernafas sama sekali, tetapi mereka masih bisa merasakannya dari kultivasi Luming saat ini. Tertinggi. Ada beberapa orang, sebenarnya adalah yang tertinggi. Di jalan, Luming tiba-tiba bertemu dengan beberapa master tertinggi, yang membuat Luming sangat terkejut. Supreme, bahkan di tanah Sengsu, juga merupakan orang yang kuat di atas. Sulit untuk melihatnya. Sekarang, berjalan-jalan di jalan secara acak, aku bertemu beberapa dari mereka. Itu luar biasa. Ada yang salah. Luming merasa ada yang tidak beres. Yang tertinggi tidak bisa muncul sesuka hati. Sesuatu mungkin terjadi di sini. Segera, Luming naik ke sebuah restoran. Di restoran, kamu sering mendapatkan banyak berita. Benar saja, tak lama kemudian, Luming mendengar berita penting. Di dekat pantai selatan daratan, sebuah berita mengejutkan keluar. Dikatakan bahwa di sisi pantai selatan ini, akan ada seni rahasia melawan langit, tubuh roh murni akan lahir. Jika seorang prajurit ingin menerobos alam Kaisar Wu, dia harus memurnikan tubuh rohnya. Setiap prajurit memiliki pembuluh darah kebangkitan yang berbeda.
Jika dia telah memurnikan rohnya, dia akan berbeda, dan kekuatannya akan berbeda. Tubuh roh telah dipisahkan dari tubuh biasa. Dibandingkan dengan tubuh biasa, ini adalah perbedaan dunia, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Tubuh roh tidak hanya mengandung kekuatan teror, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan tempur. Selain itu, kekuatan, pertahanan, dan ketahanan tubuh roh telah mencapai tingkat yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan fisik apapun. Bahkan jika tangan dan kaki kaisar dipotong, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Dikatakan bahwa bahkan jika hanya ada sepotong kecil daging dan darah yang tersisa, puncak kaisar dapat dipulihkan, dan dia abadi. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan tubuh roh, dan sulit untuk naik ke langit. Banyak master tertinggi telah memahami dasar-dasar alam. Tidak ada masalah besar di lapangan. Tetapi alasan mengapa mereka macet adalah karena beberapa dari mereka tidak dapat menembus seumur hidup, yaitu, mereka tidak dapat memadatkan tubuh roh. Jika kamu tidak dapat memurnikan tubuh roh, kamu bukanlah kaisar, dan kamu tidak akan pernah dapat menembus alam kaisar Wu. Apalagi saat memadatkan tubuh roh, ia akan menghadapi bencana, dan kesulitannya semakin penting. Dikatakan bahwa seni rahasia semacam ini yang disebut tubuh roh murni bukanlah tubuh roh yang sebenarnya. Karena tubuh roh ditransformasikan dari pembuluh darah dan memiliki beberapa sifat dan fungsi pembuluh darah. Namun, tubuh roh murni hanyalah kekuatan tubuh murni tanpa atribut apapun. Itu hanya memungkinkan tubuh seni bela diri memiliki bagian dari kekuatan tubuh roh. Seperti kekuatan, pertahanan, ketahanan, dan sebagainya. Selain itu, roh murni tidak memiliki atribut, dan tidak akan menghalangi kultivasi tubuh roh yang sebenarnya di masa depan. Jika kamu berhasil mengolah tubuh roh yang murni, kamu akan memiliki dasar yang kokoh. Jika kamu ingin mengolah tubuh roh yang sebenarnya di masa depan, kesulitannya akan sangat berkurang. Keterampilan rahasia semacam ini sangat menakjubkan sehingga sulit membayangkan godaan seni bela diri di bawah kaisar. Oleh karena itu, begitu berita itu keluar, itu menyebabkan gelombang besar, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke pantai selatan benua Sengsu. Bahkan banyak yang tertinggi, bersemangat, bergegas datang. Inilah mengapa Luming melihat begitu banyak master di kota ini. Roh murni, sungguh menakjubkan. Selama kultivasi berhasil, kesulitan menerobos kaisar akan sangat berkurang, dan tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Bahkan setelah mendengar ini, mata Luming akan sangat panas. Ada keterampilan rahasia yang begitu misterius di dunia. Jika aku berhasil dalam latihan, aku akan kembali ke Tanah Gurun Dewa dan berurusan dengan Kaisar Yi dengan metode yang lebih kuat. Luming berpikir. Kembali ke Tanah Tuhan, pasti akan melawan Kaisar. Meskipun keefektifan tempur Luming telah meningkat pesat, dia masih sangat misterius tentang Kaisar, belum lagi yang kuat seperti Kaisar Yi. Dia harus terus meningkatkan kekuatan tempurnya, agar dia bisa memiliki genggaman yang lebih besar. Tubuh roh murni tidak diragukan lagi merupakan seni rahasia yang kuat yang dapat menutup jarak antara Kaisar dan Luming. Jika Luming berhasil dalam kultivasi, tidak akan ada perbedaan besar pada tubuh Kaisar. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, aku tidak terburu-buru untuk kembali, jadi aku akan mengamatinya di sini. Pastikan untuk memperhatikan. Luming menemukan penginapan terdekat untuk mencari tahu tentang itu. Keesokan harinya, sebuah pesan keluar bahwa mungkin ada berita tentang roh murni di Pegunungan Iblis Merah yang jaraknya ribuan mil dari sini. Begitu berita itu keluar, banyak orang bergegas ke Gunung Iblis Merah. Luming bergegas ke Gunung Iblis Merah bersama orang banyak. Itu disebut Iblis Merah Gunung, jadi penuh dengan sihir merah. Kerumunan besar, yang pernah menyerbu Gunung Iblis Merah, seperti kerikil yang berserakan di laut, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Luming mulai mengikuti kerumunan dan berbelok besar di Gunung Iblis Merah, tetapi setelah setengah hari, Luming berhenti. Bab 1275. Tidak mungkin berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Kamu tidak dapat menemukan roh murni sama sekali. Sebaiknya aku menunggu berita di luar. Buang-buang waktu berkeliaran seperti ini. Memikirkan hal ini, Luming tidak terus tinggal, terbang keluar Gunung Iblis Merah. Sua. Saat melewati Grand Canyon, beberapa sosok keluar dari ngarai dan mengepung Luming. Luming sedikit mengernyit. Orang-orang ini, satu persatu, memiliki napas yang keras, dan dipenuhi dengan ki jahat. Mereka menatap Luming dengan mata buruk. Haha, domba gemuk lainnya, ini sudah yang ketiga. Salah satu pria besar itu tertawa. Orang-orang itu benar-benar mengira ada berita tentang roh murni di sini. Lebih murah bagi kita untuk lari ke sini secepat mungkin. Saudara kita bisa membunuh beberapa lagi, dan saudara kita bisa lebih tampan selama beberapa tahun. Seorang lelaki tua kurus mencibir. Jangan bicara padanya, nak. Sial bagimu bertemu kami. Salah satunya adalah pria besar. Dia menatap Luming dengan dingin dan berjalan menuju Luming selangkah demi selangkah. Sepertinya kamu tidak hanya merampok, tapi juga membunuh orang. Luming membuka mulutnya, suaranya sangat pelan, tanpa sedikit pun kepanikan. Dia sudah melihat prestasi orang-orang ini. Pria kekar terkuat juga merupakan penanaman roh dan Tuhan yang sempurna. Luming sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ya, jika kamu tidak membunuhmu, jika kamu menyebarkan berita, kami tidak hanya tidak dapat melanjutkan di masa depan, tetapi juga akan dikepung dan ditekan.
Oleh karena itu, kamu harus mati. Dengan senyum ganas di wajahnya, pria besar itu melangkah keluar dan muncul di depan Luming. Pedang hitam muncul di tangannya, yang mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin. Dia memotong Luming dengan pisau. Tapi saat berikutnya, lelaki besar itu tercengang, dan yang lainnya juga tercengang. Karena Luming baru saja mengulurkan telapak tangan dan menjepit pedang dengan lembut, dia memegangnya. Bagaimana seorang pria kekar bisa keluar, dia tidak bisa mencabut pedangnya. Luming memegang pedangnya dengan mantap seperti batu. Bagaimana mungkin? Pria besar itu meraung, dan suaranya penuh keheranan. Ledakan. Di tubuh Luming, Zenyuan meletus, dan kekuatan mengerikan meledak dari jarinya dan masuk ke pedang lawan. Bersenandung. Pedang bergetar hebat, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh pria besar itu. Pria besar itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa memegang pedangnya lagi. Dia mundur dengan liar dan memuntahkan darah di mulutnya. Bunuh. Gelombang. Luming tiba-tiba minum, dan kesempatan mengerikan untuk membunuh muncul seperti air pasang. Pada saat yang sama, telapak tangannya seperti pisau, dan dia dipenggal ke arah pria besar itu. Kekuatan yang mengerikan membuat hati pria besar itu bergetar. Hentikan. Pria kekar itu mengaum dengan liar, menampilkan fusi darah, dan keluar dengan seluruh kekuatannya, berharap untuk menghalangi langkah Luming. Menyentuh. Pada saat pertarungan, pembuluh darah pria besar itu, termasuk tubuhnya, tiba-tiba terkoyak. Bahkan semangat pun tidak lepas. Luming membunuhnya dengan satu gerakan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Di depan Luming, roh umum dan prajurit dewa yang lengkap rapuh seperti bayi dan rentan terhadap pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Melarikan diri. Sisanya, melihat pemandangan ini, mata mereka hampir pecah. Kemudian mereka berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Luming mencibir, dan sosoknya melintas dengan cepat. Segera, serangkaian jeritan terdengar di pegunungan dan hutan. Semua orang yang tersisa dibunuh oleh Luming, dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangan Luming. Luming pindah dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Luming keluar dari Gunung Iblis Merah dan duduk bersila di gunung yang rendah, menunggu kabar. Orang-orang itu telah membunuh orang dan mencuri barang. Aku ingin tahu apakah ada hal yang baik. Juga membosankan untuk menganggur. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dari orang-orang yang baru saja dia bunuh dan menghitungnya sesuka hati. Orang-orang ini benar-benar kaya. Jumlah total batu mentah hampir 50 juta yuan. Ada banyak jenis tentara roh dan obat ajaib. Jelas, orang-orang ini merampok banyak orang selama periode waktu ini, yang membuat mereka gemuk. Dengan baik. Tiba-tiba, sebuah kotak besi menarik perhatian Luming. Luming membuka kotak besi dan menemukan gulungan gambar di dalamnya. Aku tidak tahu dari bahan apa gambar itu dibuat. Ringan dan lembut. Luming membukanya dan matanya menyipit. Sepertinya ini peta, tapi gambarnya sangat rumit, dengan garis silang. Untuk sesaat, Luming terpesona. Peta, apakah itu terkait dengan roh murni? Luming tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu tidak terjadi jika kamu membunuh sekelompok bandit, kamu bisa mendapatkan peta roh murni. Tuangkan waktu untuk mempelajarinya. Luming tersenyum dan menyingkirkan peta itu. Kemudian dia bermeditasi dan menenangkan diri dan menunggu. Selama 3 hari terakhir, banyak orang telah keluar dari Gunung Sihir Merah. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang kuat hampir menyerahkan Gunung Sihir Merah tanpa berita tentang roh murni. Memarahi, aku takut ditipu. Jika aku tahu siapa yang mempermainkanku, aku akan menghancurkannya. Sialan, tidak ada yang seperti itu. Buang-buang waktu saja. Beberapa orang kuat mengutuk dan meninggalkan Gunung Iblis Merah satu demi satu. Luming juga meninggalkan Gunung Iblis Merah dan kembali ke kota. Begitu orang kembali ke kota, mereka mendengar berita penting. Dikatakan bahwa seseorang telah mendapat peta untuk menemukan roh murni. Melalui peta, kamu dapat menemukan lokasi tubuh roh murni. Banyak orang kuat telah memburu orang yang memiliki peta itu. Dan arahnya, jauh ke selatan, menuju lautan. Begitu berita itu keluar, itu menimbulkan banyak keributan, dan banyak orang kuat bergegas keluar kota dan terbang ke selatan. Peta. Mata Luming berkilat, dan dia tidak bisa tidak memikirkan peta yang dia dapatkan dari sarang perampok. Peta, tidak bisakah ada 2? Luming menggelengkan kepalanya dan pergi keluar kota menuju selatan. Kerumunan sangat cepat, dan mereka menyeberang jauh, dan akhirnya berhenti di rawa. Sebab, di luar rawa, banyak orang yang berkeliaran. Orang yang mendapatkan peta itu adalah yang tertinggi. Beberapa orang menyebarkan berita, yang membuat kebanyakan orang berubah warna. Seorang mahaguru mendapatkan sebuah peta, siapa yang dapat mengambilnya darinya? Di masa lalu, para prajurit di bawah yang tertinggi hanya mencari kematian. Pantas saja banyak orang di sekitar pinggiran rawa dan tidak berani masuk. Aku tahu yang mana yang tertinggi. Seharusnya Baidu. Dia mendapatkan petanya dan melarikan diri ke rawa yang tak terbatas. Beberapa orang terkuat telah membunuhnya. Dikatakan bahwa putra Komandan Zenhai di Istana Nanshan memimpin banyak pemimpin tertinggi dan membunuh mereka. Ini pasti perang besar. Banyak orang membicarakannya. Berita ini membuat sebagian besar prajurit berhenti dan tidak berani masuk. Jelas,
Di dalam rawa yang tak terbatas, itu akan menjadi medan perang tertinggi. Orang lain akan masuk dan tidak memiliki harapan untuk mendapatkan peta, dan mereka bahkan mungkin bunuh diri. Sua. Tiba-tiba, sesosok tubuh, bergegas ke rawa, menghilang. Siapa itu? Beraninya kamu masuk? Omong kosong, itu yang tertinggi. Surga, ada satu lagi yang tertinggi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.